Halo semuanya, berjumpa lagi channel saya Mia Gita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul yang segera kau dapatkan. Oke, untuk teman-teman semuanya, thank you yang selalu dukung channelku dan selalu support aku melalui like, comment, subscribe. Terima kasih banyak. Dan juga teman-teman yang baru mampir, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, untuk teman-teman semua ya, karena seperti yang kita kemarin udah lewati beberapa fenomena alam yang berbarengan ya, jadi aku akan coba untuk moon cycle update dulu ya. Jadi kalian biar tahu dulu nih ya, ada apa nih yang terjadi sebelum aku masuk ke pilihan kartu. Jadi seperti yang kalian tahu sendiri ya, kemarin itu kan memang ada gerhana bulan penumbra dan juga hujan meteor etaquarit yang terjadi sekitar 5 sampai 6 Mei lah ya, di malam hari ya, malam ke pagi. Jadi gerhana bulan penumbra ini, kalau kalian tahu ya, fun fact-nya lah ya, itu tuh gerhana bulan yang terjadi ketika bulan dalam orbitnya mengitari bumi masuk ke bayangan penumbra bumi sehingga agak redup dikit gitu ya. Jadi puncak waktunya itu sekitar pukul 22 lah ya. Jadi pukul 22 dini hari di 6 Mei untuk yang waktu Indonesia Barat. Kalau untuk yang WITA itu sekitar jam 1:22 di 6 Mei, dan juga untuk yang di waktu Indonesia Tengah itu sekitar jam 2:22 lah ya. Jadi di sini yang berbarengan selain dari gerhana bulan penumbra itu juga ada hujan meteor nih etaquarit yang memang muncul dari arah rasi bintang, disebutnya akuarium kalau di astrologi ya. Jadi itu nanti akan apa nih ya, kayak meteornya itu terjadinya itu ada sekitar 10 meteor per jam lah gitu kalau menurut info dari astronominya lah ya, astronomi bukan astrologi di sini. Jadi itu. Nah, di sini sebenarnya untuk penumbra lunar eclipse ya di 2023 itu yang terjadi memang dimasuk di area yang Scorpio nih, akan terjadi di Scorpio. Jadi gerhana bulan penumbra ini jadi gerhana bulan kedua di tahun ini yang merupakan rangkaian dari gerhana ke-6 yang dimulai dari 19 November 2021. Bayangin tuh ya. Jadi akan berakhir nanti di sekitar 24 Oktober 2024. Jadi gerhana bulan ini jauh lebih kuat lah ya daripada fenomena bulan purnama. Jadi udah kebayang ya, karena gerhana bulan ini terjadi hanya 2 kali dalam setahun. Jadi energinya tuh tinggi banget ya. Kebayang kalau misalkan kayak kalian apa nih, ketika energi tinggi ini gitu ya, itu bisa apa nih, bisa ngebuat dampak yang sangat besar gitu buat kalian. Nah, manfaatnya nih biar kita bisa terdorong untuk melihat bayangan, pola atau perilaku dari masalah kita sendiri yang terjadi di dalam hubungan kita sama orang lain juga gitu. Jadi udah kebayang banget dahsyatnya. Makanya aku lihat di sini ya, dari masuk ke zodiak ya, itu paling yang kena efeknya tuh di fixed sign ya, di Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. Jadi itu the most efeknya di situ. Untuk Taurus sendiri nanti akan banyak kayak memunculkan masalah emosional tuh, kayak rasa dalam diri, kemitraan. Jadi perlu banyak feedback yang positif dan juga compromise lagi untuk bergerak dalam satu ikatan hubungan gitu ya. Kalau untuk Leo-nya sendiri kan nanti kan jatuh di rumah keempatnya Leo ya. Jadi ini akan membuat kamu juga akan merenungkan seberapa jauh kamu itu telah menyembuhkan luka lah ya, yang terkait dari keluarga. Aku ngerasain. Jadi perlu kembali lagi nih ke perasaan kalian sendiri ya, untuk lebih membuka diri terhadap hidup yang baru dan juga melepaskan masa lalu sepenuhnya. Untuk Scorpio, wah ini kalian efeknya gede banget ya untuk Scorpio, karena ini gerhana bulan mengaktifkan rumah pertama ya. Jadi bisa ngebuat kalian itu kayak ngebuat momen-momen tuh kayak terasa berlebihan gitu yang aku ngerasain. Dan kalian tuh perlu menghormatin dan menghargain rasa ini nih ya, yang datang tuh seperti ini memang gitu agak berlebihan, agar tahu nanti kamu harus kemana untuk pergi dari keadaan tersebut gitu. Jadi harus ngakuin dulu, harus
ikut flow-nya dulu gitu. Soalnya inget nih, dampak dari gerhana bulan ini udah berlangsung untuk Scorpio sendiri ya, itu dari 19 November 2021. Jadi ini udah panjang banget ya kalian kena dampaknya. Jadi meskipun belum ada jawabannya atau ya percayalah gitu ya, kalau misalnya momen ini memang bakal ngebuat kamu itu bisa masuk ke pemahaman atau ya energi kesadaran yang lebih besar lah, setidaknya secara spiritual. Dan untuk selanjutnya, fix sign selanjutnya yang kena efeknya besar itu Aquarius. Jadi Aquarius ini di gerhana bulan ini nandain kalian perubahan penting lah untuk kehidupannya kalian secara profesional, dan cara untuk kayak mencari dan menerima pengakuan dari dunia inilah, dari orang lain. Karena memang karena banyak hal lah yang terjadi itu nggak sesuai dengan ambisi yang kalian punya gitu, yang aku ngerasain. Jadi sebaiknya kalian tuh untuk bersiap-siap lah ya untuk menjadi pusat perhatian ataupun ke arah posisi kepemimpinan setelah efek dari gerhana bulan ini, karena itu yang akan terjadi untuk para Aquarius. Jadi di sini nih baiknya nih kalian kan udah tahu nih ada efek yang besar banget di beberapa fenomena alam yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi lebih baik tuh kalian tuh ngebersihin rumah lah secara menyeluruh untuk menghilangin semua pengaruh negatif setelah gerhana ini. Terus ya perbanyak sumbangan dan amal. Karena aku ngerasa di sini banyak kayak di gerhana bulan ini tuh banyak kayak semacam titik krusial gitu yang terjadi dalam astrologi, karena bulan ini juga kayak bulan penanda lah ya untuk kayak perlu perubahan secara mentalitas, emosi gitu, karena ini nunjukin spekulasi dan investasi dalam kehidupan kalian. Jadi dampaknya itu banyak tuh, kayak kalian jauh lebih murung akhir-akhir ini ya, kepekaan emosi yang lebih atau ledakan emosi ya yang berakibat bisa jadi konflik atau rentan konflik sama orang-orang. Dan sebenarnya di balik itu juga ada dampak baiknya, jadi bisa ningkatin pemahaman kalian terkait tentang persahabatannya kalian juga ya, atau ikatan-ikatan yang lain, dan juga bisa mendapatkan peluang baru untuk pertumbuhan dan ada kayak semacam transformasi yang bisa meningkatkan spiritualitas ya kalian. Jadi nggak melulu wah serem banget gitu ya, karena memang kenapa gerhana bulan kalian nggak boleh misalnya pergi jauh dulu, terus kalian nggak bisa, jangan melakukan aktivitas bisnis dulu atau apapun aktivitas keluar-keluar, karena memang banyak acara-acara atau ritual-ritual kaum-kaum yang kayak kurang baik ya, kaum-kaum yang misalnya menyembah yang bukan Tuhan atau ritual-ritual ke arah musyrik segala macam, itu banyak yang terjadi di saat gerhana bulan kemarin. Jadi kalian kalau misalnya nggak biasa kena musibah apa, atau misalkan ada orang yang mau nipu kalian dan itu lebih tinggi gitu loh energinya daripada kalian yang sebelumnya mungkin punya tingkat kesensitifan yang lebih, yang bisa merasakan itu kayak ketutup energinya. Jadi memang saja seperti itu gitu, karena di sini kayak ibaratnya energi negatif lagi banyak banget nih, makanya perlu melakukan hal-hal tersebut. Mungkin dari apa yang aku udah update energinya setelah gerhana bulan ini, aku berharap kalian bisa mendapatkan dampak baiknya juga ya. Oke, kita lanjut aja kalau begitu langsung ya ke pilihan kartu. Oke, pilihan kartu yang segera kau dapatkan, waduh slippery ya. Yang segera kau dapatkan pal nomor 1. Oke, di sini ada last quarter, what is holding you back ya. Ini pal nomor 1. Pal nomor 2 yang segera kau dapatkan. Di sini ada winning givers ya, count your blessing. Oke. Kemudian yang segera kau dapatkan pal nomor 3. Dark Moon. Oke, pause and rest, you deserve it ya.
Di sini file nomor 1, 2, dan 3 yang segera kau dapatkan. Aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan adalah energi peningkatan kepercayaan diri ya. Kalian tahu apa yang menjadi self-worth-nya kalian dan bagaimana kalian sangat dicintai oleh alam semesta, Tuhan, lingkungan, betapa mereka sangat ngeprotek kamu di keadaan-keadaan yang paling tersulit sekalipun. Mungkin yang tadi aku udah mention tentang energi update, banyak yang dari kalian juga lagi banyak kayak diuji ya sama alam semesta. Rasanya kok kayak bertubi-tubi kena hal-hal yang kurang baik. Mungkin kalian juga langsung low energinya, kayak aku kemarin juga langsung tiba-tiba seketika di saat gerhana bulan itu langsung low banget. Mulai di hari apanya, di hari Jumatnya ya, itu tuh udah langsung low gitu tiba-tiba seketika, padahal energi aku tuh udah kayak energi kesebelasan lah ya. Mungkin teman-teman banyak yang udah ikut quick reading tarot gratis ya, jadi mana ada gitu kan tarot reader yang seketika langsung bisa berpuluh-puluh langsung ngejelasin. Dan seperti yang kalian juga lihat, durasi aku langsung nonstop, biasanya sampai 2 jaman segala macam untuk ngejelasin ke kalian. Nah itu seketika langsung low kemarin ya, seketika langsung low. Terusnya banyak kayak ujian-ujian yang terjadi juga, karena memang energi negatifnya itu lagi kental banget. Dimana-mana ada ritual yang kurang baik ya, untuk muja-muja yang gak jelas. Dan banyak juga terjadi pasti kecelakaan, kejahatan meningkat. Banyak energi yang lagi nggak bagus kemarin di saat lagi proses gerhana bulan itu terjadi. Dan di sini aku ngerasa yang segera kau dapatkan ya setelah yang fenomena alam yang terjadi ini, nanti kalian akan masuk ke energi kalian, dimana kalian semakin diuji, semakin tahu sejatinya diri kalian. Kita tidak tahu apa yang bisa menimpa kita tentunya ya. Jadi ketika itu terjadi pun kalian mempunyai respon yang cukup baik dan cukup bijak yang aku lihat. Jadi ada semacam peningkatan kesadaran spiritual yang terjadi di kalian. Seperti yang tadi aku udah bilang, ada dampak baiknya ya dalam fenomena alam ini. Jadi nggak melulu, waduh serem banget ya gitu, jadi takut gitu ya. Yang terjadi di fenomena alam ini bukan berarti kita berfokus untuk jadi takut untuk nyoba segala macam, bukan, tapi untuk proses kita merenungi dulu, tahan dulu apapun planningnya kalian, tahan dulu untuk bisa merenungi lebih dalam lagi terkait tentang diri kalian sendiri. Jadi kayak mengevaluasi kehidupan gitulah, sama ini kalian seperti apa, dan coba untuk lebih mengakui perasaan kalian sendiri dan bisa nge-cherish itu untuk kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan nextnya. Jadi tetap harus direspon dengan energi yang cukup positif gitu. Jadi kayak kemarin walaupun aku bertubi-tubi gitu ya, dapat kayak ujian atau apa segala macam, ada yang mau jahatin segala macam, itu walaupun apa ya nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal energinya, tapi selalu ada kayak pertolongan di last minute gitu. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu, dari banyaknya kejadian atau hal-hal yang kurang baik, kalian masih bisa fokus ke hal yang positif gitu. Dalam artian aduh thanks God gitu ya, ini aku terima kasih sama Tuhan, ternyata di last minute aku dibantu soal apa gitu. Jadi membuat energi kalian tuh jadi bukannya tap into your emotion side, emotion energi yang maksudnya yang negatif gitu ya, tapi lebih ke arah emosi yang positif gitu. Jadi yang segera kau dapatkan, aku ngerasa di sini kalian akan sangat merasa dicintai oleh Tuhan, oleh alam semesta, oleh teman-teman, oleh keluarga. Jadi di saat kejadian, kalaupun mendapatkan musibah, ujian, ataupun hal-hal yang kurang baik, kalian udah tahu siapa yang ngeprotek kalian, siapa orang yang memang selalu ada buat kalian, siapa orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan waktu dan investasi waktunya kalian gitu. Jadi kayak kalian udah tahu mana orang yang memang ready untuk menolong kamu di last minute, atau bagaimana kalian juga bisa tap into your energy di keadaan yang paling low sekalipun. Ternyata aku bisa dapet kayak semacam pertolongan dalam intuisiku sendiri seketika gitu ya. Kalian tiba-tiba mulai merasakan ya energi dari spirit guide-nya kalian, malaikat pelindungnya kalian. Jadi wah luar biasa gitu ya. Jadi di keadaan
terkelam sekalipun, kalian bisa melihat hal-hal yang baik di dalamnya, cahaya-cahaya yang baik di dalamnya gitu ya. Oke, kita akan masuk. Aku ngerasa saya ini langsung masuk ke energi magicnya kalian, keajaiban di dalam diri kalian, dimana kalian percaya tentang keajaiban, perlindungan alam semesta, perlindungan dari Tuhan, dimana Tuhan gak akan ngebiarin kalian benar-benar tanpa pertolongan ketika kalian meminta gitu, dan kalian akan dapat kekuatan yang lebih, bahkan kayak energi yang menurut aku apa ya, kayak ketika kamu kehilangan sesuatu kamu mendapatkan lebih gitu, aku ngerasainnya. Oke, kita akan lanjut ya di sini ya. Untuk pile nomor 1, yang segera kau dapatkan last quarter, what is holding you back. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu nanti akan mendapatkan proses transformasi, transisi dari hal yang selama ini menahan kamu ya, menahan kamu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk ke next stepnya, untuk pile nomor 1. Jadi yang segera kau dapatkan nanti akan ada transisi yang besar dalam kehidupan kamu. Kemungkinan banyak dari kalian juga melakukan apa nih, kayak semacam apa ya, next glow up gitu ya. Jadi pribadi yang baru setelah ini ya, karena ini wah, gerhana bulan penumbra ini terakhir itu di tahun 2005 loh, bayangin gitu ya. Meskipun ini rangkaian gerhana bulan dari November 2021 ya, 19 November 2021, tapi ini sebenarnya apa nih, terakhir terjadi sebenarnya itu gerhana bulan penumbra ini di tahun 2005. Jadi kebayangkan itu, wah, rangkaian yang panjang gitu aku ngerasainnya. Jadi di sini banyak yang ngebuat kalian kayak tertahan dalam pertumbuhan secara spiritualitas, emosional ya, mentalitas, itu banyak yang kalian kayak berhenti bertumbuh, dan juga banyak yang tidak bisa maksimal menjadi diri kalian sendiri karena kalian banyak ketakutan. Di sini kalian akan mendapatkan keberanian untuk melakukan proses transisi dan transformasi ini ya, dimana nanti kalian akan bisa ngebalance bagian area bright side dalam diri dan juga shadow side-nya kalian. Jadi mungkin setelah gerhana bulan ini terjadi, banyak yang melakukan juga inner work ya. Kalian tahu shadow side-nya kalian tahu sejatinya diri kalian sendiri itu seperti apa. Jadi kalian akan mendapatkan kesadaran yang lebih ya, proses transformasi yang lebih di apa ini, setelah fenomena alam yang terjadi gitu yang aku rasain ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi untuk pile nomor 1. Pile nomor 1, yang segera kau dapatkan pile nomor 1. Yang segera kau dapatkan pile nomor 1. Oke, di sini ada first quarter moon in Gemini. Speak your word into being ya. Jadi aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan bagi orang yang gak berani untuk mengemukakan pendapat, kalian nanti akan mendapatkan kelancaran di throat cakranya kalian. Jadi apapun yang kalian udah tahan sama ini, itu akan langsung akan lancar keluar gitu ya. Jadi mungkin kalian udah tahan-tahan gitu ya, sabar-sabar sama ini ya, sama orang, mungkin juga sama teman, sama keluarga, akhirnya kalian kemukakan gitu ya, selama ini aku udah coba sabar ya gitu ya. Dan kamu itu udah begini, kalian mulai akhirnya bernegosiasi dan berkompromi, yang aku ngerasain seperti itu. Apalagi di sini ada Gemini ya, Gemini, dan juga aku tadi ngerasa di fixed sign yang kalian akan mendapatkan efek ini juga berarti di Taurus ya, yang tadi aku udah jelaskan di energi moon cycle update-nya. Jadi aku ngerasa di sini nanti kamu akan mengemukakan pendapat ya, coba untuk nge-compromise lagi ke hubungannya kalian dengan mulai dari pasangan, rekan kerja, keluarga. Kamu ngasih tahu gitu yang sebenarnya. Jadi kalau kalian punya bercatnya itu ada di Taurus ataupun Gemini, itu yang nanti akan terjadi. Kalian juga nggak akan takut ketika mengemukakan pendapatnya kalian
ke masyarakat gitu. Aku ngerasa di sini kalian juga banyak yang akan melakukan kayak semacam apa ya, aduh terima kasih Tuhan gitu ya, kayak mengucapkan rasa syukur terkait banyak hal yang kalian notice. Oh ternyata aku sama ini di tempatnya begini untuk apa. Jadi aku ngerasa di sini kalian yang nggak biasa masuk ke arah yang positif ketika ada suatu musibah ataupun suatu ujian, kalian tiba-tiba bisa masuk ke area situ. Jadi yang sama ini kalian penuh ketakutan, tiba-tiba kalian penuh dengan energi yang sangat positif dengan pengharapan. Ketika kalian banyak yang mikir negatif, kalian sekarang lebih mencoba untuk fokus ke ngeresponnya secara positif. Jadi ketika musibah pun itu terjadi, kalian lebih banyak mengucapkan syukur daripada ngomel-ngomel atau aduh hidup aku ya sial banget sih atau apa segala macam. Itu nggak ada. Jadi aku ngerasa di sini kalian sudah mengerti gitu ya, ternyata tempaan dari alam semesta ke kalian ngebuat diri kalian bisa sampai berubah sedemikian rupanya. Kebayang ya, yang tadinya orangnya suka ngomel-ngomel di saat keadaan lagi kena musibah atau lagi keadaan yang paling tersulit sekalipun, kalian banyak yang depresi, ngebiarin diri kalian akhirnya nggak bertumbuh dan tertekan di dalamnya. Di sini kalian lebih memilih untuk oke, yang terjadi sudahlah, biarlah terjadi. Sekarang yang aku lihat di situasi ini ternyata aku baru sadar gitu ya, banyak banget kayak keluarga yang nolongin aku, Tuhan nolongin aku melalui keluarga, teman-teman, ataupun alam semesta juga mencoba untuk melindungi aku. Misalkan kalian tiba-tiba lagi sial banget gitu ngerasanya, aduh gitu ya, udah lagi hujan dan apa, tiba-tiba aku langsung dikejar-kejar gitu ya, dikejar-kejar sama orang yang nggak jelas di apa nih, di arah perjalananku gitu, kayak aku mau dijahatin sama orang tersebut. Tiba-tiba datang tuh anjing entah dari mana yang tiba-tiba langsung kayak apa ya, ngebuat merekanya tuh ketakutan untuk pergi. Jadi kamu nggak digangguin sama orang-orang yang tadi bisa ngikutin kamu. Jadi ada hal-hal yang kamu nggak ngira gitu, pertolongannya itu tuh tiba-tiba banyak gitu ya, yang ngebuat kamu ya ampun ya, pas banget waktunya gitu ya, aku jadi ngerasa sangat disayangi ya, sangat dilindungi. Meskipun aku nggak punya siapa-siapa, aku ternyata masih terus dilindungi oleh Tuhan, oleh alam semesta gitu. Jadi nanti banyak gratitude yang kalian ucapkan juga ya, dan kalian mencoba untuk fokus ke arah yang tadi, daripada aku misalkan musibah nih, aku misalnya ditipu orang atau apa, kalian lebih mengucapkan secara kata-kata, bukannya omelan, aduh aku ini ya terus segala macam, aku hidup aku gitu ya, udah kena tipu, abis itu udah makin dijongkrokin sama diri sendiri, aduh betapa bodohnya aku, bisa gitu-gitu ya. Itu kan lebih ngebuat diri jadi depresi ya. Itu nggak kalian biarkan kali ini. Kalian akan lebih banyak mengucapkan rasa syukur dan lebih ke arah positif lagi. Ya udah, apa yang udah memang hilang ya udah hilang, tapi aku yakin kok aku bisa dapetin sesuatu hal yang baik. Ini tuh pertanda yang baik dari Tuhan, karena artinya apa yang hilang nanti akan ke aku lagi kok dalam bentuk yang lain, aku yakin gitu loh. Jadi yang segera kau dapatkan itu udah fix mindset juga yang ngebuat kamu bisa menghadapi semua permasalahan. Nomor 1 ya, yang segera kau dapatkan. Di sini ada manifestation. Ya kan aku udah bilang. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu udah tahu caranya untuk memanifestasi hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Jadi kamu tuh nggak takut untuk kehilangan A, kehilangan B, karena kamu tahu nanti pasti balik lagi ke kamu, atau bahkan bisa berlipat ganda ketika kamu mempercayakan, ya udah yang hilang misalnya 10.000, ya udahlah gitu, mungkin memang itu anggap aja udah amal gitu ya, nanti pasti dapet kok, rezeki nggak akan kemana. Ketika kamu punya mempercayakan keajaiban di dalam diri kamu seperti itu, nanti alam semesta, Tuhan dan apa akan melipat gandakan kamu. Hilang 10.000 dapat 100.000 ya. Jadi itu yang perlu kamu klaim ya, on it. Nomor 1, percayalah gitu ya. Oke, di sini yang segera kau dapatkan, banyak ya yang mendapatkan kebahagiaan, energinya yang aku lihat di sini positif banget. Yang ibaratnya banyak kayak entitasnya negatif, energi negatif yang ngebuat kalian tuh kayak ngirim kalian evil eyes gitu ya. Yang ngebuat kalian itu tuh jadi kayak
udah gitu ya, kayak ditempa biar kalian tuh jatuh terus dalam kehidupan. Tapi anehnya kalian mau jatuh gimana juga tetap ketawa, tetap happy gitu bawaannya. Jadi gemes gitu kali ya, yang ibaratnya mau ngejatuhin kalian, yang mau yang ngebuat kalian itu bisa nangis-nangis, harapannya tuh begitu kan, bikin kalian jadi negatif, nggak bisa bertumbuh lagi. Tapi anehnya kalian selalu bersyukur dan selalu masuk ke arah nggak ada suatu hal yang bisa merubah kedamaian hati dan kebahagiaanku, meskipun itu musibah ataupun hal-hal yang negatif, meskipun aku dijahatin orang, meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tetap happy karena aku percaya gitu ya. Kita lanjut lagi di sini. Oke. Yang segera kau dapatkan pal nomor 1. Yang segera kau dapatkan pal nomor 1. Kan pas banget, rilis ya. Yang segera kau dapatkan, kamu akan ngerilis semua hal yang mulai dari dendam, kesumat ya, yang biasanya awas ya kamu ya, terus habis itu banyak yang akhirnya komat kamit untuk merapalkan dendam kesumatnya kalian ya, menggebu-gebu gitu kan. Yang segera kau dapatkan itu bisa ngerilis semua memori masa lalu yang negatif, dendam-dendamnya kalian. Bagaimana akhirnya tadi ada yang ngejahatin kalian, kan kita bawaannya jadi pengen marah pasti ya, atau pengen ngebales lagi. Itu kalian kayak udah enggak, aku akan rilis aja. Ini kan burung ya, ini burung tuh kayak burung gagak gitu nggak sih? Lihat deh mukanya aja udah nggak enak ya nggak sih? Ini kalian nih, tangannya kalian, aku akan rilis semua hal yang kurang baik dalam hidupanku, memori negatif, orang-orang yang jahatin aku, orang yang mencoba menipu aku, orang-orang yang mengirimkan evil eye ke aku, apapun itu, udah pergilah gitu ya. Aku udah nggak ada urusan sama kamu kalau emang ada jahatin aku atau apa, itu semua dibalikin aja ke Tuhan. Itu udah ranah penghakiman saya ke Tuhan, bukan ke aku. Aku sekarang tidak ada yang bisa merubah aku ketika aku memang memilih untuk jadi positif dan memilih menjadi orang yang baik. Gak ada yang bisa merubah aku, gak ada yang bisa ngutang-ngatik kebahagiaan dan kedamaian hatiku. Meskipun kamu udah sekacau itu ngejahatin aku, meskipun mereka mencoba untuk terus menjatuhkan, aku gak akan jadi seorang pembenci, aku gak akan jadi orang yang jahat atau mirip sama kayak kamu, sama orang-orang yang memang jahat gitu, karena aku memang bukan orang yang seperti itu gitu. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu tuh kayak aku mempercayakan semua hal itu ada yang bisa aku kontrol, ada yang nggak bisa aku kontrol. Kayak misalkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa kalian kontrol gitu kan, dan kalian mencoba untuk ya sebijak mungkin gitu. Udah, apapun yang udah pernah kamu berbuat jahat ke aku, apapun energi negatif yang ujian yang diberikan kepadaku, aku tetap ingat diri aku sendiri itu seperti apa. Nggak akan ada yang bisa merubah kebahagiaanku, kedamaian hatiku, dan diriku sendiri, karena aku tahu benar siapa aku gitu loh. Jadi kamu ngerilis semua energi, emosi-emosi negatif dalam diri. Dan aku lihat di sini ketika kamu bisa ngerilis itu, kamu mendapatkan power loh. Kamu mendapatkan kuasa di atas diri kamu sendiri. Jadi orang gak bisa ngekontrol kamu. Dan kamu ketika berjalan itu gak penuh dengan beban-beban dari masa lalu yang aku lihat di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang segera kau dapatkan pal nomor 1. Yang segera kau dapatkan pal nomor 1. Ya, yang segera kau dapatkan pal nomor 1. Ya. Di sini ada schedule ya, manajemen, plan, organize. Yang segera kau dapatkan, kamu nanti akan mulai nge-replanning lagi nih. Kamu kan misalkan udah punya planning nih, aku harus apa. Ternyata harus ada perubahan nih karena ada yang terjadi dalam kehidupan kamu. Nah, di saat kamu nge-planning ini, nanti kamu akan banyak dapat bantuan. Jadi bantuan dari teman-teman, dari keluarga, dari alam semesta, dari spirit guide kamu, dari Tuhan langsung. Jadi nanti akan jauh lebih baik dari plan yang sebelumnya. Jadi yang segera kau dapatkan nanti akan banyak hal yang terbuka lah. Kamu langsung open mind banget,
terhadap segala sesuatu hal untuk kamu fleksibelin lagi. Yang segera kau dapatkan juga, aku ngerasa di sini ada kayak banyak yang melakukan perencanaan keuangan ulang ya dari kalian. Bagaimana akhirnya kalian bisa misalnya mengamankan keuangan kalian, atau bagaimana kalian bisa melakukan tabungan lebih jangka panjang lagi seperti apa, bagaimana kalian bisa nge-secure area keuangan. Aku ngerasa kayak gitu. Dan bagaimana akhirnya kamu bisa ngerasa apa ya, lebih amannya tuh plannya seperti ini gitu ya. Yang segera kau dapatkan juga, aku ngerasa di sini banyak yang kayak energi yang apa ya, yang ngerasa misalnya bersalah terhadap suatu hal. Misalnya kayak tadi, misalnya kalian ditipu atau apa, kalian ngerasa kayak gitu ya, betapa bodohnya aku dan apa gitu ya, itu hilang karena kalian ngerasa ya apapun yang udah terjadi itu udah kehendak Tuhan gitu ya. Jadi ya udah, ini pasti udah planningnya Tuhan untuk aku, ketika kehilangan aku akan mendapatkan lebih gitu loh. Jadi kamu nggak akan ada energi yang masuk ke arah mempersalahkan diri kamu lebih ya, berlebihan atau apa. Apalagi kamu kalau tadi ya masuk ke fixed sign yang Scorpio ya kan, wah ini kan udah bertubi-tubi ya dari 19 November 2021. Ini rangkaian udah ke-6 ya gerhana bulannya untuk kalian. Jadi emosinya itu akan jauh lebih berlebihan. Jadi coba kamu lihat, cek ya di bercatnya kamu, kalau misalkan ada itu, apalagi kalau udah masuk Scorpio-nya itu di sunshine ataupun di Mercury, aduh ya kan, kepikirannya tuh berlebihannya banget. Jadi apa nih yang segera kau dapatkan itu nanti rasa kedamaian, rasa bagaimana ternyata katanya Mia Inggita update energinya, moon cycle-nya tuh memang seperti itu. Jadi aku tuh tiba-tiba ngerasain emosi berlebih dan atau bikin kacau segala macam, ternyata gara-gara moon cycle. Jadi ketika aku udah tahu seperti ini, aku kan udah dikasih tahu nih sama Mia Inggita harus kayak gimana, coba kalian lakukan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang segera kau dapatkan, pile nomor 1. Yang segera kau dapatkan, pile nomor 1. Yang segera kau dapatkan, pile nomor 1. Ya, di sini yang segera kau dapatkan, pile nomor 1, nanti kalian mulai tahu ya siapa aja orang-orang yang jadi teman sejatinya kalian, orang-orang yang bisa diandalkan, dan apa yang kalian bisa coba lakukan dalam ranah karir ataupun finansial gitu yang aku rasain. Jadi ada yang juga mulai mencoba mempelajari skill baru ya. Di sini ada The High Priestess. Oke. Kemudian di sini ada The Empress. Keren banget. Di sini ada Three of Swords. Oke. Keren. Ya. Di sini pile nomor 1 ya. Aku ngerasa di sini kalian itu apa nih yang segera kau dapatkan ya, pile nomor 1. Aku ngerasa untuk pile nomor 1 ini kalian akan mendapatkan tadi banyak teman baru ya, banyak opportunity baru, kalian akan nyoba misalnya bisnis baru ataupun skill baru. Terus kalian udah tahu siapa yang bisa diandalin di keadaan kalian, yang ibaratnya nggak melulu ini nih yang kalau lagi happy dia ada, tapi di saat aku sulit dia nggak ada. Jadi kalian udah tahu kualitas orang ini seperti ini gitu ya. Kemudian yang segera kau dapatkan, kalian juga udah tahu ketika aku musibah terjadi, orang-orang siapa aja nih yang ibaratnya udah masuk ke speed dial aku untuk aku mintain pertolongan. Jadi kalian udah tahu siapa orang-orang yang bisa kalian andalkan. Jadi aku ngerasa yang segera kau dapatkan, pertama itu adalah tadi ya, pertama kayak ada energi bagaimana kamu bisa ngehandle situasi yang paling menyakitkan, karena di sini Three of Swords adalah energi kamu tuh kayak diserang dan entah itu akhirnya diserang dari bentuk pengkhianatan secara kata-kata. Ada yang bisa ngomongin kamu yang enggak ngejahatin kamu, ada yang misalnya tadi kayak ditipu, ada yang ibaratnya tiba-tiba ngomong di belakang itu seperti apa tentang kamu pokoknya sakit hati lah. Jadi ada kayak semacam momen yang bikin kalian itu memang sakit hati dulu gitu, atau ngerasa kayak dijahatin dulu. Memang di situ kalian ketika
apa ya, ngerasa seperti itu, ya akui aja, akui kalau kamu memang nggak suka gitu kan, nggak suka dengan keadaan itu, dan itu memang emosi yang terjadi, itu fakta gitu kan. Nah, setelah kalian udah mendapatkan tadi ujian tadi ya, entah ada yang ngomong kalian yang menyakitkan hati kalian, entah kalian ditipu, entah kalian dihianati, itu yang akan segera kau dapatkan, kamu udah tahu ke siapa kamu akan curhat dan meminta advice ya. Kamu juga udah tahu siapa orang yang bisa kalian percaya untuk kedepannya, siapa orang yang bisa kalian andalkan dalam situasi ini. Jadi keterbukaan kepada orang-orang yang ada di inner circle yang kalian itu penting banget. Dan ketika kalian in tune with your intuition, karena di sini ada the high priestess, kalian kayak udah terbuka tuh di saat yang lagi sakit itu kan, kalian langsung tiba-tiba tahu orang yang kira-kira bisa kalian andalkan, kayak dapet guide secara intuition. Jadi kayak kamu udah tahu gitu, kayak udah punya inner knowing, oh orang ini nih yang nggak bener. Atau misalkan tiba-tiba kamu ditipu misalnya kayak gitu ya, kalian udah dapet inner knowing, wah nggak, perasaanku nggak enak nih ketika dia ngomong dan apa itu nggak bener nih, itu percayain lah, karena itu memang langsung diberikan gitu sama spirit guide kamu, sama alam semesta, sama Tuhan, karena yang kalian rasain itu bener gitu. Yang segera kau dapatkan adalah kayak semacam intuisi yang lebih daripada yang sebelumnya ya. Kemudian di sini ada The Empress yang segera kau dapatkan. The Empress itu ratu daripada ratu dari semuanya ya. Di tarot itu ada Queen of Cups, Queen of Wands, Queen of Swords ya, Queen of Pentacles. Lah ini ratunya lebih dari semuanya. Jadi yang segera kau dapatkan adalah pertumbuhan dari banyak aspek, mulai dari emosi, mentalitas, pikiran, ya, mimpi, visi. Bagaimana kalian udah tahu juga in tune with yourself seperti apa, karena kalian udah tahu jati diri kalian sesungguhnya. Jadi yang segera kau dapatkan adalah tadi ya, transformasi yang sangat besar, major transformation di dalam sini. Jadi bersiaplah ya. Kita akan lanjut lagi di sini. Oke. Yang segera kau dapatkan file nomor 1. Yang segera kau dapatkan file nomor 1. Oke. Bagi yang kalian ibaratnya masih menunggu momongan, kemungkinan besar kalian akan dapat momongan di sini. Meskipun perlu harus ada keadaan yang menyakitkan ya. Tenang aja. Amin ya. Di sini ada abundance planning. Pas banget tadi aku udah bilang di sini ya. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu nanti akan mendapatkan banyak ilham-ilham baru yang baik, yang positif dalam kehidupan kalian, yang ngebuat kalian akan lebih abundance lagi. Anggaplah tadi kamu kehilangan ya, contohnya 10.000, kamu dapat 100.000 karena kamu udah tahu cara yang nge-securein financial security kamu, ataupun kamu udah tahu bagaimana untuk nge-replanning untuk mendapatkan wealth yang lebih lagi untuk kedepannya. Jadi aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan tadi ya, akan ada jadwal yang akhirnya di reschedule mungkin sama kamu, atau penyesuaian dalam planning kamu dalam kehidupan ataupun karir kamu, agar kamu tuh lebih sejahtera lagi, lebih bisa bertumbuh lagi gitu. Aku lihat di sini yang segera kau dapatkan juga banyak yang kayak apa ya, di dalam tubuhnya kalian tuh mungkin banyaknya kayak pegel-pegel ya, kayak aku ya. Kemarin tuh aku langsung ada massage saja. Mungkin banyak yang udah lihat Instagram aku lagi massage gitu kan. Itu sebenarnya ciri-ciri kalian memang lagi banyak pertumbuhan bahkan di dalam diri kalian. Aku kemarin itu sempat jadi di saat gerhana bulan itu langsung tiba-tiba kulit aku tuh jadi kayak ngelupas juga, jadi kayak seketika gitu. Jadi secara energi low, seterusnya aku harus ngelewatin fase gerhana bulan yang bikin aku sampai tidur tuh udah kayak orang pingsan gitu. Mungkin kalian juga ngadepin hal yang sama. Dan fisik sih tiba-tiba tuh langsung tiba-tiba langsung kayak ngekelupas lah atau apalah, kayak bener-bener lagi mau menjadi pribadi yang baru gitu, bahkan ke arah fisik gitu. Jadi yang segera kau dapatkan nanti akan perubahan, next glow up yang luar biasa ya. Jadi menurut aku itu proses yang kalian harus apa ya, perbanyak self care ya.
ketika kalian emang ngerasa pegel-pegel dan apa, ya udah massage lah ya, seperti aku. Kalau kalian ngerasa butuh self care dalam bentuk yang lain, silahkan gitu. Jadi fokuslah untuk bagaimana bisa merawat diri kalian, nggak secara mentalitas, nggak secara spiritual, tapi secara fisik juga. Oke, kita lanjut ya. Yang segera kau dapatkan pile nomor 1. Yang segera kau dapatkan pile nomor 1. Oke. Ya. Di sini ada my ability to receive is measured by how much I practice good feeling stocks. Aku udah bilang kan tadi. Jadi yang segera kau dapatkan adalah energi positif yang sangat besar, dimana ketika kalian masuk ke energi ini, banyak banget pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kalian. Semakin sejahtera secara finansial, secara rezeki apapun ya. Banyak yang akhirnya juga jadi pribadi-pribadi yang sangat diinginkan oleh banyak lawan jenis ya, karena di sini ada energi di Empress, the High Priestess. Jadi gimana ya, ratu daripada ratu gitu, kamulah yang terbaik dari semuanya. Tiba-tiba kamu tuh masuk ke next glow up-nya kalian, yang ngebuat kalian itu kan udah tahu ya harga dirinya kalian tuh, self worth-nya kalian seperti apa. Kalian akan ada peningkatan self esteem, kepercayaan diri, dan orang-orang tuh ngeliat kalian itu lebih daripada siapapun yang ada di sekitarnya mereka gitu. Jadi kayak, wah ini nih ya, ibu-ibu dari anakku gitu ya, inilah ya suami dari anak-anakku. Jadi yang paling number one gitu ya, yang aku ngerasain. Jadi aku ngerasa yang segera kau dapatkan ini banyak banget rezeki yang sedang menantimu, pile nomor 1. Jadi aku akan menunggu ya kabar-kabar baik ya di kolom komen. Jadi bisa diupdate juga di situ, boleh ditelepon lagi, bisa di bisa tulis ya, bisa di share gitu, biar orang-orang juga pada tahu gitu. Oh iya bener kak, aku lagi ngalamin hal seperti ini, biar kalian senasib sepenanggungan tuh tahu keadaan masing-masing dan bisa saling nge-support. Itu juga salah satu bentuk manifestasi yang sangat baik ya. Jadi di sini yang segera kau dapatkan, aku ngerasa ketika kalian udah masuk ke vibrasi itu, vibrasi yang positif, itu akan banyak banget pertumbuhan yang terjadi. Jadi jangan buang-buang waktu untuk kayak merenungi masa lalu, ataupun biarkan ya kesedihan dalam kalbu ini menggerogoti jiwa gitu kan. Jangan sampai ya. Jadi di sini aku ngerasa yang segera kau dapatkan itu kayak semacam energi super menurut aku ya, karena ini energi yang gak biasa untuk nge-attract banyak hal yang baik, nge-attract power gitu. Bagaimana akhirnya kamu bisa merasakan sesuatu hal, bagaimana kalian bisa mempercayakan dan juga mengeluarkan kebahagiaan di dalam keyakinan tersebut, dari energi tersebut. Jadi ini udah bisa kalian terapkan dalam banyak aspek dalam kehidupan. Nomor 1, pertumbuhannya nggak cuma dalam satu hal aja. Jodoh kah? Jodoh ya elah, nggak cuma jodoh, kalian itu juga bakal dapetin hal-hal yang sangat baik dalam kehidupan kalian ya, mulai dari finansial, karir, semuanya. Jadi nggak perlu ke satu aspek aja di sini. Jadi selamat ya untuk pile nomor 1. Aku berharap juga apa yang aku sharing juga bisa punya dampak yang positif untuk kalian. Dan apabila kalian lagi masih di dalam masa transisi yang dalam kemelut dan energi negatif, cepet-cepet keluarlah biar kalian bisa dapetin ini semua ya. Atau enggak, soalnya kalian nggak dapetin itu semua kalau kalian masih sedih-sedih ria atau masih murung-murung ria gitu. Jadi kan sayang ya kan. Jadi percayakanlah lebih banyak, berdoa sama yang di atas. Ketika ada proses yang kurang menyenangkan juga, ingat bagaimana kamu bisa merespon hal tersebut secara positif juga, dan bisa nge-secure your feelings daripada kamu dapatkan secure feelings dari orang lain. Jadi cobalah lebih andalkan diri kamu sendiri juga di sini. Kalau memang ada yang butuh kamu butuh pertolongan, cobalah kamu meminta pertolongan sama orang-orang yang kamu ngerasa bisa diandelin dalam kehidupan kamu gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku.
Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow ya di Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga analisa dari tanggal lahir dan berchartnya kalian. Jadi di sini ketika kalian dilahirkan, kalian itu sebenarnya udah punya bakat, udah punya misi jiwa, udah punya kelebihan, kekurangan. Kalian udah tahu kunci kesuksesannya kalian dan kira-kira baiknya berkarirnya di mana nih. Jadi aku akan mencoba untuk menjelaskannya secara tertulis ke kalian, jadi bisa menjadi guide kalian untuk melangkah. Jadi udah tahu kira-kira siapa nih diri aku sebenarnya sih di dalam dunia ini gitu ya. Jadi kalau kalian nanti tertarik, kalian bisa langsung aja ya untuk request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Kamu kenapa ya? Kayaknya kita mending selesai sampai sini aja deh. Hah? Kenapa? Itu loh. Itu loh kenapa? Itu loh yang kemarin aku lihat reading tarot. Katanya yang zodiak Libra sama Pisces bakalan crush dan kemungkinan hubungannya nggak bakalan awet yang katanya. Kamu datang langsung ke tarot reader ya? Terus kok bisa dapat kesimpulan itu? Reading general yang. Ah, ngaco kamu yang. General reading itu belum tentu bisa resonate karena energi yang dibaca juga tumpang tindih. Mending langsung aja private reading bareng Mia Inggita biar readingnya pun bisa resonate sesuai dengan keadaan kita. Oh, emang beda ya? Ya. Nomor 1, banyak good news yang terjadi di sini. Jadi aku ngerasa kalau kalian masih ada di energi yang kelam, suram dan sedih-sedih, cepatlah ya melalui proses itu. Banyak abundance yang menantimu. Oke, kita lanjut ya di sini. Oke, untuk file nomor 2 yang segera kau dapatkan, warning Gibus ya, count your blessing. Warning Gibus tuh bulan cembung akhir lah ya. Jadi ini tuh fase ya yang mirip seperti apa nih, bulan cembung pada fase ya waxing Gibus ya lah. Jadi kita tuh bisa ngelihat bulannya tuh hampir seluruhnya tuh yang disinari sama matahari gitu ya. Di sini ada kayak fase ini memang fase sinar bulan yang tidak tersinari, itu ya memang sebagian kecil di sisi kanannya bulan gitu. Jadi aku ngerasa di sini apa ini ya yang segera kau dapatkan ya, file nomor 2 ya. Banyak hal yang memang akan terjadi ketika kalian tuh banyak berfokus kepada apa yang sudah kalian renungi dalam kehidupan kalian. Banyak hal-hal baik yang memang sudah terjadi dan kalian ketika merenungi itu, wah ya ternyata banyak hal yang sudah terjadi ya di sekitar sampai Q1 2023 ini atau mungkin seluruh kehidupan kalian, dimana kalian melihat aduh ya dimana banyak orang kelaparan, aku enggak ya. Ketika banyak orang yang mendamba-dambakan jodoh, aku udah dapet orang yang baik di sampingku gitu loh. Jadi kalian kayak menapak tilas apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya kalian dan kalian mulai menghitung ya menghitung anugerah-anugerah, berkah, rezeki yang kalian udah dapatkan itu udah banyak loh. Nomor 2, jadi yang segera kau dapatkan itu kalian ada mendapatkan kesadaran spiritual. Kamu tuh sebenarnya udah dapat banyak, kamu tuh udah menang banyak lah ibaratnya gitu. Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu itu kurang baik, kamu langsung yang ngerasa ini sesuatu hal yang kayak cuma fase doang. Yang tadi aku udah bilang ya, jadi warning Gibus ini kan apa ya, kayak energi yang memang masih dalam energi transisi gitu ya, kayak semacam apa nih, kebalikan dari tadi last quarter lah ya. Last quarter yang itu kan lebih ke arah bulan sabit, ini tuh kayak kebalikannya dari file nomor 1 tadi. Jadi yang segera kau dapatkan itu kamu itu udah ada ya, udah ada banyak hal yang baik yang di kehidupan kamu, tapi dalam rutinitas kamu, dalam kehidupan kamu tuh belum banyak menyadari hal tersebut.
Jadi kalaupun anggaplah kamu tuh hilang lah ya, misalnya hilang, ada yang kehilangan apa atau bagaimana dalam fase gerhana bulan kemarin, itu belum ada apa-apanya dengan apa yang udah kamu dapetin gitu. Ibaratnya kamu tuh hilang 10.000, kamu tuh udah punya 100 juta gitu. Apalah 10.000 dari 100 juta gitu. Jadi yang segera kau dapatkan ada kesadaran spiritual di mana kamu tuh udah menang banyak, Pak, nomor 2 ya. Kamu akan menyadari hal tersebut dan kalian ngerasa kayak dicintai banget sama alam semesta, sama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Ingat gak kalian bersyukur? Ingat gak kalian harusnya ketika kalian udah dapetin banyak, kalian harusnya mulai beramal juga. Ingat gak kalian sama orang-orang yang udah nolongin kalian? Bagaimana kalian bisa nge-appreciate mereka dalam kehidupan? Ya, coba kalian serve orang-orang tersebut mulai dari sekarang. Oke? Aku akan lebih jelasin lagi di sini ya. Yang segera kau dapatkan file nomor 2. Yang segera kau dapatkan file nomor 2. Di sini ada last quarter moon in Scorpio ya, reveal what needs to be seen. Pas banget ya. Karena ini kan gerhana bulannya di Scorpio. Ya, jadi gede banget. Udah Scorpio di 8th house lagi ya, di house yang untuk transformation ya. Jadi aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan, aku ngerasa memang kalian itu masih banyak yang punya trust issue ya. Jadi yang segera kau dapatkan adalah kamu akan mulai nge-reveal apa yang sebenarnya kamu benar-benar butuhin. Kamu akan lebih transparan kepada orang yang mungkin berhubungan dengan kamu, kepada teman kamu, kepada keluarga kamu. Sebenarnya kamu tuh butuhnya apa sih gitu. Nanti kamu akan komunikasikan juga. Kamu akan mulai mempercayakan gitu. Yang selama ini sebenarnya kalian tuh punya impian terdalamnya tuh apa sih. Jadi orang tuh jadi lebih bisa ngerti kalian setelah ini gitu. Karena kalian belum bisa menyadari orang itu, misalkan orangnya bisa dipercaya, keluargaku ini bisa mengerti gitu. Itu kalian tuh sama ini kalian hold gitu sendiri. Setelah gerhana bulan ini terjadi, kalian akan langsung memberikan kesempatan dan langsung gitu, ibaratnya terbuka, lebih transparan lagi. Jadi orang jelas tahu apa yang kamu mau gitu. Jadi mulai kayak mempercayakan lah ya. Aku ngerasa ada ruang di mana kamu menyadari, oh ya, dari jatuh bangun dalam kehidupanku mereka selalu ada, misalnya seperti itu. Dan sama ini dalam bertahun-tahun aku connect dengan orang ini, dia selalu memberikan input yang baik denganku. Ternyata di saat lagi emergency, di keadaan lagi urgent, aku ingetnya dia, misalnya seperti itu. Jadi kamu mulai kayak lebih terbuka, lebih mempercayakan, dan kalian bisa ngerilis kontrol gitu. Aku ngerasa di sini banyak juga ya, di Scorpio kan kena banget ya di gerhana bulan yang sekarang ini. Apalagi ini udah rangkaian dari 19 November 2021 yang tadi aku udah jelasin di file selection. Bagi yang kalian tadi udah skip di file selection, lebih baik kalian masuk dulu ke depan untuk kalian udah tahu energi moon cycle-nya seperti apa dan dampak di gerhana bulan, do or don'ts-nya tuh harus kayak gimana. Kalian coba untuk putar dari awal dari video ya. Jadi kalian udah tahu untuk guide-nya seperti apa, udah tahu energi update-nya seperti apa yang terjadi setelah gerhana bulan ini terjadi. Jadi aku ngeliat di sini juga banyak yang dari Taurus juga ya. Kalian akhirnya juga banyak ngerilis kontrol-kontrol yang terjadi dalam kehidupannya kalian, yang tadi aku udah bilang, mulai ngekompromiin lagi ya, mencoba untuk bernegosiasi lagi dalam hubungan gitu. Aku ngerasa di sini soalnya kan Taurus sendiri memang cukup keras kepala ya, dan kalian itu memang butuh banyak feedback positif nih dalam hubungan ini, dalam satu ikatan ini. Dan juga untuk Scorpio sendiri kan energinya kan udah lagi momennya segala hal itu kayak berlebihan. Ada musibah apa itu langsung jadi panik, gitu. Di saat ada kejadian apa, happy banget, down banget, kacau gitu energinya. Nah di sini kalian akan mulai menyadari dan ada semacam titik keseimbangan yang terjadi karena di sini berdirinya juga tegap gitu ya. Dimana kalian mulai menyadarinya terlebih, ini toh yang aku rasain ya, ini toh apa yang aku inginkan gitu. Jadi kalian mulai bisa terbuka lebih gitu ya, nggak mencoba untuk mengontrol situasi yang memang ya kamu kan nggak punya kekuatan untuk mengontrol semuanya sebenarnya gitu ya.
Oke, kita lanjut ya. Yang segera kau dapatkan PAL nomor 2. Yang segera kau dapatkan PAL nomor 2. Oke, di sini ada healing. Ya, yang segera kau dapatkan adalah proses penyembuhan di dalam diri. Dimana tadi kalian punya trust issue, kalian mulai mempercayakan. Dimana kalian yang tadi kurang terbuka, kalian mulai cerita, mulai curhat, mulai memberikan kesempatan untuk orang lain hadir di dalam kehidupan kalian, mulai berperan dalam kehidupan kalian juga, mulai mempercayakan rahasianya kalian juga ke orang-orang yang memang mungkin selama ini kalian takut kalau kelihatan lemahnya kalian di bagian mana, takut dijudge atau apa. Ternyata orang inilah yang bisa kalian andalkan, atau dalam satu emergency kalian udah punya kayak semacam kepercayaan terhadap orang tersebut, atau keluarga kalian yang sebelumnya kalian gak percayakan, temen kalian, itu kalian langsung reveal your emotion gitu. Ini loh yang aku rasain, ini loh yang terjadi dalam kehidupanku. Nah, di sini yang segera kau dapatkan adalah fakta atau kejujuran atau kebenaran yang akan kamu dapatkan dari kehidupan kamu gitu. Jadi kayak bagaimana akhirnya kamu bisa jujur tentang apa yang kamu rasakan terhadap orang lain. Jadi yang tadi kamu hold ya, kamu tuh pengennya apa gitu. Ini juga aku rasain juga, soalnya pas satu sama Twin Flame aku nggak pernah sampai bilang aku kemarin pas waktu aku ada satu musibah atau apa selama bertahun-tahun ya, kan aku kenalnya udah dari sekitar 2019 bulan Juni lah ya, berarti udah hampir 4 tahun nih. Itu aku nggak pernah bilang di keadaan yang paling sekalut apapun, aku nggak pernah bilang kalau aku sebenarnya capek banget gitu, aku pengen sekali aja gitu, maksudnya nyenderin badan aku lah gitu, aku gitu, untuk setidaknya tuh kuat ngadepin banyak hal misalnya seperti itu. Itu aku ngomong tuh satu gerhana bulan itu. Jadi kayak setelah gerhana bulan itu aku kayak lebih lost untuk ngasih tahu apa yang sebenarnya aku inginkan, apa yang sebenarnya aku rasakan ya. Dan itu ternyata juga ditimpali dengan baik gitu. Dan proses healing ini terjadi nggak cuma di bagian kamu, tapi ketika kamu percayakan itu ke orang lain juga akan in tune with your emotion. Karena kamu di gerhana bulan ini kan banyak yang kayak keluar ketakutan ya, pasti iklan-iklan yang waduh ya, nanti kalau kamu nggak punya asuransi ini nanti kamu bisa hidupnya menderita gitu kan, nggak bisa nggak bisa sembuh atau apa. Itu tuh lagi marak dan itu ngefek banget ke kalian pasti. Nah, ketika kalian malah masuk ke arah yang sebaliknya, dimana bukannya takut ketahuan kamu kena kamu lemahnya apa, kamu dapat musibah apa, kamu tutup misalnya seperti itu, kamu nggak masuk ke energi yang penuh ketakutan itu dan membiarkan dirimu terbuka dengan memberikan vulnerable side-nya kamu, kenyataan yang sebenarnya seperti apa, itu akan mendapatkan kekuatan yang besar dan kamu akan mendapatkan kepercayaan orang-orang yang memang bisa kamu percayakan dan orang-orang yang bisa kamu andalkan gitu loh. Jadi di sini yang segera kau dapatkan adalah tadi kepercayaan, orang-orang yang bisa kamu andelin, kesadaran spiritual, proses dalam pertumbuhan dalam diri yang tadinya kamu memang nggak percaya jadi percaya, yang tadi kamu kurang terbuka jadi akhirnya kamu terbuka, dan membiarkan diri kamu bisa bertumbuh. Nggak cuma tentang diri kamu, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam hubungan, dalam masyarakat. Itu yang aku rasain ya. Kita lanjut lagi di sini, oke? Oke. Di sini yang segera kau dapatkan PAL nomor 2. Yang segera kau dapatkan PAL nomor 2. Ya. Nah, di sini ada proses healing. Jadi kemungkinan misalnya kamu punya trust issue, orang yang kamu dealing, entah itu keluarga, teman ataupun juga pasangan ya, itu juga punya trust issue yang sama. Jadi kayak mereka tuh ngerasain apa yang kamu rasain. Aku juga pernah kok punya trust issue seperti itu. Aku pernah kok kayak nutup
kelemahanku gitu ya, aku nggak ngasih tahu keadaanku yang sebenarnya atau apa gitu ya, pura-pura apalah segala macam. Itu akhirnya mereka juga ketika kamu transparan, mereka juga transparan gitu loh. Jadi bisa punya orang yang memang kamu percayakan sisi lemah dalam diri kamu, keadaan yang nggak baik tapi dia tetap ada di samping kamu gitu ya. Kebayang ya, di sini ada treasure ya, yang segera kau dapatkan adalah harta karun ya, harta karun dalam kehidupan, keluarga yang support kamu apapun proses dalam kehidupan kamu, pasangan yang nge-support kamu di keadaan apapun, teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu berdoa yang terbaik untuk kamu, yang selalu memberikan arahan yang baik untuk kamu, yang selalu mengingatkan kamu. Kamu akan mulai inget nih di saat aku ngejelasin ini, ya kan? Banyak kan sebenarnya, tapi kamu gak nyadar aja. Dan banyak kayak mental block yang terjadi dalam kehidupan kamu, di pikiran kamu sendiri untuk tidak mempercayakan karena kamu takut dijudge, takut disakiti atau apapun ya. Jadi ketika kamu tap into your emotion ke hal yang lebih positif bukan yang negatif, banyak hal yang akhirnya kamu dapetin pal nomor 2 gitu. Dan di sini yang segera kau dapatkan, kamu nggak akan mudah ngerasa dijudge sama orang, dan kamu nggak akan dijudge sama orang ketika kamu beneran ngasih tahu ini gitu. Ya namanya hidup ada saatnya up and down, nggak mulu up terus gitu ya. Kalau kamu up terus dan itu garisnya itu ibaratnya lurus doang gitu, up terus gitu ya, itu kayak ibaratnya kalau di detak jantungnya rumah sakit itu kalian sebenarnya udah nggak hidup itu. Pasti ada up and down-nya. Jadi yang segera kau dapatkan adalah tadi ya, kamu ngerilis semua judgement apapun orang-orang ke kamu udah nggak punya pikiran negatif lah, orang bakal ngejudge aku, bakal ngancurin aku, bakal ngejatuhin aku, bakal ngejudge aku ini itu. So kamu juga nggak ngejudge diri kamu sendiri, betapa bodohnya aku gitu ya, betapa nggak banget aku gitu ya, udah hilang tuh semuanya. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu akan mendapatkan harta karun, dimana kamu akan menemukan penemuan di dalam diri kamu sendiri. Oh iya ya, aku punya trust issue ya. Oh pantesan aku sama ini ya, aku selalu nggak punya orang yang diandelin, ternyata aku sendiri yang nggak terbuka, misalnya seperti itu. Oh pantesan aku nggak dapet jodoh ya, ternyata aku memang orangnya apa-apa disimpan mulu dalam hati gitu ya, berharap jodoh aku dukun. Gitu. Berharap jodoh aku dukun biar dia tahu sendiri gitu ya. Ya begitulah ya. Jadi yang segera kau dapatkan adalah harta karun dalam kehidupan, dimana kamu akan menemukan banyak kebaikan, banyak menemukan orang-orang yang baik juga untuk kamu akan menemukan banyak hal yang kamu nggak ngira di dalam diri kamu tuh kamu punya potensi yang lebih, kamu punya kebaikan yang banyak, punya bakat spiritual yang banyak juga di dalam diri, dan nggak ngira dalam kehidupan kamu nih ada banyak hal yang bisa kamu olah ke arah yang lebih baik gitu. Jadi baru menyadari itu ketika kayak kamu sama ini kayak megang ini ya, kerang yang belum terbuka, dan ketika terbuka ternyata ada mutiaranya gitu, karena selama ini tertutup mulai dari sudut pandang kamu ataupun secara kehidupan prosesnya mungkin sama ini dia tertutup gitu. Tapi ketika kamu ngasih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu mulai mempercayakan, dia mulai ngebuka, ternyata di dalamnya ada pearlnya, ada sesuatu hal yang indah untuk kamu cherish dalam kehidupan kamu syukuri dalam kehidupan kamu. Oh ternyata dia punya niat yang baik sama aku sama ini banyak seuzon, banyak menduga-duga yang gak baik gitu, bahkan ke keluarga, ke teman-teman, karena aku sendiri gak percaya, aku sendiri ngerasa masa iya sih ada orang yang sangat baik itu untuk aku, biasanya banyak yang ngejahatin aku gitu. Jadi yang segera kau dapatkan kesadaran spiritual yang lebih baik, dan orang-orang yang bisa bener-bener kamu sadari mereka itu memang punya energi yang baik buat kamu nggak akan seuzon lagi, dan kamu mulai mempercayakan. Jadi ada semacam proses healing yang terjadi di mana kamu memulai proses healing tersebut, dan orang itu pun juga kena proses healing. Jadi mungkin kalian punya sama-sama trust issue, nanti kalian sama-sama bisa mempercayakan lebih gitu.
Oke, kita lanjut ya di sini. Yang segera kau dapatkan file nomor 2. Yang segera kau dapatkan file nomor 2. Oke, di sini ada profession, expertise, omniscience, talents. Jadi yang segera kau dapatkan, banyak yang file nomor 2 ini sama ya kayak aku ya. Banyak tarot reader yang main nih tampaknya ya. Halo ya teman-teman. Jadi aku senang banget ya teman-teman yang tarot reader juga datang di sini. Yang segera kau dapatkan, kamu banyak yang akhirnya menemukan bakat di spiritual juga, mungkin banyak yang juga jadi tarot reader juga yang sedang menjalani atau baru mau mulai. Silahkan ya coba untuk percayakan lebih, karena kalian juga punya bakat itu dan punya proses healing yang memungkinkan kamu bisa nge-share ke orang, nggak diempet-empet lagi. Aku sebenarnya punya bakat loh ya, bakat spiritual yang sebenarnya aku juga bisa jadi tarot reader kayak Kamia misalnya, seperti itu. Kemudian yang segera kau dapatkan, karena kamu udah punya banyak dukungan ya dari teman-teman, dari keluarga, kamu nggak takut lagi ya, oh aku punya bakat nih jadi tarot reader, nggak takut lagi untuk nge-reveal ke masyarakat ya inilah aku gitu ya. Yang mungkin banyak yang udah menjalani tarot reader tapi akhirnya nggak berani untuk ngasih tahu aku nih siapa gitu ya, karena takut dijudge sama orang-orang, ini orang dukun nih gitu ya. Kalian mulai bisa mempercayakan, mungkin juga ngelihat channelku, aku open aja ke semuanya ya, ke keluargaku, ke tempat kerjaku ya, semuanya gitu. Ibaratnya semua udah tahu lah aku ini tarot reader. Nanti kamu nggak akan nutup-nutupin lagi jati diri kamu yang sebenarnya ya. Bagi yang bukan memang di area tarot reader ya, yang segera kau dapatkan juga, nanti kamu kesadaran dalam proses perjalanan healing kamu ini, kamu akan tahu nih yang kira-kira kamu benar-benar suka, passionnya kamu di mana, dan ingin kamu coba untuk kamu praktekkan ya, itu akan kamu lakukan. Jadi nggak takut untuk memulai ya. Di sini akan kamu sadari talent kamu tuh di mana. Ketika anggaplah ketika kamu nggak dibayar sepeser pun kamu bisa ngelakuin itu terus, karena ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu itu ngerasa happy, ngerasa ada proses healing yang terjadi. Misalkan kayak sekarang jadi tarot reader kayak gini, aku ketika mengemukakan pendapatku dalam tarot reader ini, aku juga ada proses healing di dalam diriku juga. Jadi aku tidak hanya membacakan, tapi aku juga nge-share proses healing yang terjadi gitu. Jadi energi healingnya ini mutual. Makanya jangan heran kalau datang ke channelku, kalian dapetin mau itu tanggal berapapun, mau itu kalian nontonnya kapanpun, itu kayak resonate sama kalian, karena ini jadi semacam apa ya, platform, wadah dimana aku selalu minta sama Tuhan ini bisa jadi proses transformasi dan juga healing untuk kalian juga. Jadi yang segera kau dapatkan itu tadi, ketika kamu melalui semua proses healing yang terjadi, meskipun ini esoteric healing ya, jadi makanya aku selalu minta kalian, ya udah kalian pengen bertumbuh, kalian follow juga aja Instagramku, karena di situ ada proses pertumbuhan yang akhirnya aku lakukan dengan bentuk karya, mulai dari puisi, poem, atau fun fact, ataupun knowledge yang aku sharing di sana yang bisa membantu proses pertumbuhannya kalian juga. Itu nggak cuma untuk kalian tapi untuk diriku sendiri juga. Jadi kita kayak bersama-sama untuk bertumbuh. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu udah tahu nih bagaimana yang mensinergikan talent-talent yang kalian udah punya sekarang. Apa yang baru muncul, apa yang memang sudah kalian punya atau kalian baru ketahui gitu. Tidak akan kalian tutup-tutupi lagi gitu. Jadi makanya aku tarot reader tapi aku juga bisa bikin puisi. Aku berikan ya kan. Meskipun itu mungkin nggak jadi kayak Heril Anwar ya. Meskipun itu nggak jadi kayak penyair-penyair terkenal, it's okay, nggak perlu sampai itu jadi titik kesuksesannya kamu. Tapi itu membantu kamu proses healing gitu loh. Dimana kamu tidak akan malu untuk berkarya, dimana kamu bisa mengekspresikan apa yang terjadi di dalam emosi kamu ataupun emosi orang lain. Jadi akan membantu proses healing ya, membantu pembelajaran dalam kehidupan juga untuk menyadari banyak orang yang memang membutuhkan itu, membutuhkan sudut pandang kamu, membutuhkan experience kamu, sharing experience kamu. Jadi ketika kamu misalkan sekarang ini ya, jadi tarot reader kayak gini, gak cuma ngasih tahu oh definisinya ini, bukan seperti itu, tapi juga memberikan
apa yang kira-kira kamu rasakan di dalam hati kamu untuk kamu reveal gitu loh. Jadi menurut aku pribadi untuk Palma nomor 2, secara profesinya kalian banyak yang kalian masih belum in tune dengan frekuensi pertumbuhan kalian sekarang. It's okay, kalian bisa lakukannya secara paralel ya. Kayak misalnya aku tetap kerja aku ya, karena aku punya knowledge di people development, aku tetap kerja di corporate dan aku tetap jadi trainer, aku tetap jadi tarot reader. Apapun yang bisa aku lakukan agar bisa bermanfaat sesuai dengan misi jiwaku untuk akhirnya membantu orang-orang banyak juga dalam proses pertumbuhannya, ya semua akan aku lakukan dulu gitu. Bukannya akhirnya yang paling terkenal aku kira-kira ada di area mana, nggak perlu mikirin itunya, tapi fokus ke arah misi jiwa kamunya gitu ya. Yang segera kau dapatkan tadi ya, banyak yang dari kalian akhirnya ketika kalian berani terbuka, banyak akhirnya dapat jodoh Palma nomor 2 ini juga. Jadi yang sedang menanti-nanti jodoh, kalian akan mendapatkan jodoh. Kemungkinan besar orang yang kalian reveal your emotion ya, yang kalian terbuka gitu, ibarat terbuka. Apa nih yang kalian rasakan, apa nih yang kalian alami ya, apa nih yang memang jadi ketakutan dalam diri kalian, kelemahan dalam diri kalian tuh apa. Kalian tuh nggak takut lagi untuk mengemukakannya juga. Jadi ada energi yang pure yang kalian coba untuk reveal, dan kalian akhirnya mendapatkan unconditional love dalam proses itu ya. Jadi ya congratulations ya. Congratulations ya untuk Palma nomor 2. Finally ya, aku jadi terharu. Kita lanjut ya, nanti sharing ya Palma nomor 2 ya di kolom komen. Jadi kalian itu bisa saya mendukung juga. Itu juga salah satu hal yang mungkin proses awal, kalau kalian memang belum terbukalah di kolom komenku. Nggak ada yang ngejudge. Nanti kalau ada yang ngejudge, ada energi yang nggak baik atau apa, aku belain kok ya, tenang aja, aman di channelku. Oke? Yang segera kau dapatkan Pal nomor 2. Yang segera kau dapatkan Pal nomor 2. Yang segera kau dapatkan Pal nomor 2. Oke ya. Yang segera kau dapatkan Pal nomor 2, kamu akan mendapatkan banyak perspektif yang baru dalam kehidupan kalian. Ya, ada energi yang nanti kalian itu kayak energi itu kayak pause gitu loh. Kayak gak banyak aktivitas. Biasanya kalian tuh kayak mungkin rutinitasnya banyak gitu ya, sibuk apapun gitu. Tiba-tiba nanti ada satu kejadian, kemungkinan besar kayak misalkan tadi ya, universe kan ngebuat aku jadi kayak low energi, jadi nggak bisa seaktif yang biasanya. Jadi mau nggak mau harus merenungi kehidupanku, misalnya seperti itu. Jadi ada energi di mana alam semesta ataupun takdir yang membuat kalian itu jadi nggak terlalu banyak aktivitas ataupun nggak bisa sibuk gitu. Aku ngerasainnya, entah kalian akhirnya dikasih low energi atau tiba-tiba kamu sakit ya, Pal nomor 2 kamu sakit misalnya seperti itu. Banyak yang gerhana bulan lagi sakit soalnya. Yang aku ngerasa itu memang momen, bukannya kalian aduh sial banget aku sakit, bukan soal itu emang sengaja dibuat ke kalian biar kalian itu bisa rehat dulu dan bisa tadi mengevaluasi ulang dalam kehidupan kamu, kayak napak tilas kehidupan kamu gitu. Kalau nggak dikasih sakit kamu nggak akan gitu soalnya ya, bakal sibuk terus. Oke? Di sini ada The Lovers, energi Gemini ya. Oke. Kemudian di sini ada Nine of Wands, energi dari fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan juga di sini ada The Devil, energi dari Capricorn ya. Oke, di sini aku lihat nih yang segera kau dapatkan ya, Pal nomor 2. Aku ngerasa di sini nanti kalian udah tahu nih ketakutan di dalam diri kalian tuh apa yang sebenarnya kalian inginkan, apa yang selama ini membuat kalian kayak energi yang tertunda terus gitu. Misalkan kalian misalnya dealing berhubungan dengan seseorang, kok ini nggak maju-maju ya? Aku kira tuh gara-gara dia nggak jelas, ternyata di dalam diriku sendiri juga aku nggak jelas. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku entah kenapa takut gitu kalau dealing sama dia. Aku sama ini memang
mempercayakan dia lebih banyak seuzonnya. Jadi bikin hatiku tidak tenang, misalnya seperti itu. Jadi mulai menyadari ini ternyata kenapa nggak bisa bertumbuh, karena sudut pandangku juga ternyata salah sama ini gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya kamu introspeksi dalam diri gitu, ngevaluasi apa yang sudah terjadi. Yang segera kau dapatkan, kamu udah tahu banget ya apa yang kamu lagi dealing dalam kehidupan kamu, apa yang kamu takutin, apa yang kamu inginkan sebenarnya. Dan mungkin ada semacam toxic pattern yang terus berulang yang kamu sadari juga. Oh, ini tuh masalahnya yang ngebuat aku jadi punya keraguan di dalam diriku, punya trust issue. Kamu jadi tahu gitu sumber permasalahannya tuh di mana gitu. Kalian tahu juga gitu, karena di sini ada energi the lovers ya, energi soulmate. Jadi yang segera kau dapatkan juga, kamu udah mulai tahu nih, oh ini nih opportunity-nya aku biar aku bisa bersatu sama dia itu gini loh caranya, ya. Yaitu akhirnya lebih terbuka, lebih memperlihatkan sisi rentan dalam diri kalian, mulai mempercayakan, mulai jujur ya apa yang sebenarnya terjadi yang kamu alami. Kemudian di sini ada Nine of Wands ya. Jadi yang segera kau dapatkan juga, kamu itu yang tadinya takut bisa mendapatkan keberanian untuk menyusuri semua kegelapan dalam diri kamu atau ketakutan yang selama ini kamu selalu menduga-duga. Jadi terlalu banyak asumsi, bukannya fakta. Jadi kamu tuh udah, mungkin banyak yang dari kalian juga ya tadi ya incun dengan Scorpio ya. Scorpio kan lagi banyak hal yang berlebihan tuh, apalagi apa yang kamu duga-duga dalam pikiran kalian. Jadi coba lihat di birth chart ya kalian ya. Aku udah jelasin di file selection di awal, kalau aku juga udah ngejelasin energi moon updates-nya gitu ya. Mana-mana aja nih ya zodiak yang kena efeknya tuh apa aja dan perlu kalian ngapain. Nah, yang segera kau dapatkan juga, aku ngerasa keberanian di dalam diri untuk menyusuri ketakutan kamu itu, untuk ya ini loh ya jeleknya aku, ini loh yang aku takutin, ini loh kelemahanku, dan lebih mempercayakan lebih. Seperti yang kalian lihat di sini ya, the lovers ya. Jadi ketika akhirnya si divine femininnya gitu ya ngasih apa ini ya, memperlihatkan vulnerable di dalam diri dia juga akhirnya memberikan kekuatan lebih juga kepada si maskulinnya ini. Intinya apapun, siapapun kamu monster, kamu apa segala macam, apapun kamu, aku akan selalu mencintai kamu, aku akan selalu ada buat kamu, aku akan selalu mempercayakan kamu ya. Di sini tuh ada energi kayak berserah yang sangat tulus gitu yang aku rasain. Dan ketika si maskulinnya ini tahu ya kamu itu punya niatan yang sangat baik, bahkan pengorbanan diri yang besar untuk dia pun ada energi ngeprotek kamu apapun keadaannya. Jadi ada kayak semacam apa nih ya, exchange energi dari divine feminine ke maskulin ke divine feminine yang energinya tuh mutual. Akhirnya tuh kayak ada di satu titik yang akhirnya klik gitu loh yang aku rasain. Yang segera kau dapatkan di sini banyak ya, pal nomor 2 ya. Jadi ini proses healing yang nggak main-main menurut aku. Oke, kita lanjut ya di sini. Yang segera kau dapatkan pal nomor 2. Yang segera kau dapatkan pal nomor 2. Yang segera kau dapatkan pal nomor 2. Di sini ada connect with fire. Yang segera kau dapatkan, kamu tadi ya, ketika kamu udah tahu apa yang kamu takutin, kamu punya keberanian untuk mencoba, untuk memulai ya, untuk mempercayakan, itu segala sesuatu hal yang kamu inginkan akan kamu dapatkan pal nomor 2. Jadi ini besar banget energinya. Oke? Aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan ketika kamu lagi senep gitu dalam diri kamu akan menyadari banyak banget yang ngedukung kamu, banyak banget yang mencintai kamu, melindungi kamu ya, dengan banyak hal yang akhirnya mereka berikan dukungan secara emosional, secara materi, atau banyak banget. Dan di sini ketika kamu pun ngerasa sendiri, bahkan malaikat pelindungmu, spirit guide-mu
itu tuh kayak suka memberikan semangat ya. Alam semesta juga suka memberikan semangat dari lagu-lagu yang kamu dengerin ya. Kalau tiba-tiba kamu lagi sedih dan apa, lagi lemah, tiba-tiba ada lagunya Tulus, manusia kuat gitu ya, itu kita ya kan, jiwa-jiwa yang kuat, tiba-tiba ada begitu. Tiba-tiba ketika kamu lagi low dan apa, nggak ada tuh lagu, tiba-tiba ada earworm ya. Earworm itu maksudnya tuh, pernah nggak kalian ngerasain ada lagu yang terus-terus berulang-ulang berputar di dalam kepala kalian, padahal nggak ada lagu yang lagi kamu dengerin? Nah itu earworm ya. Jadi yang segera kau dapatkan tuh ada kayak apa nih ya, lirik lagu atau lagu yang kayak kamu dengerin di sekitar kalian ataupun di dalam diri kalian, yang dimana itu sebenarnya ya spirit guide kamu ibaratnya lagi ngasih tahu ke kamu, ini loh kamu harus begini loh gitu ya, kamu harus kuat gitu ngadepin itu semua, karena memang aku di sini juga buat kamu tuh nggak sendirian gitu, jangan takut gitu katanya. Jadi aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan tadi ya, kekuatan di dalam diri, keberanian untuk mencoba, memulai dan mempercayakan, makanya kamu dapetnya tuh banyak ya. Jadi kamu jangan takut ya. Oke, kita lanjut. Yang segera kau dapatkan pal nomor 2. Yang segera kau dapatkan pal nomor 2 ya. Di sini yang segera kau dapatkan langsung. Wow, pas banget. Ya, di sini I heal the habit of fear and I embrace the habit of love. Merinding aku jadinya kan. Jadi yang segera kau dapatkan tadi proses healing, dimana kamu mungkin banyak ketakutan untuk melakukan segala sesuatu hal gitu ya. Lagi-lagi kamu dihadapkan dengan ketakutan yang sama gitu. Dan di sini kamu akan lebih mempercayakan diri kamu sendiri untuk mencoba. Tidak takut lagi untuk mencoba atau memulai atau mempercayakan ya. Di sini kamu lihat juga ada energi kayak penyatuan di dalam diri gitu loh, proses healing yang seharusnya kayak energi kamu di masa depan sama yang lalu yang kayak udah ya, jangan takut gitu ya, jangan takut, nanti semua akan baik-baik aja kok gitu. Dan kamu lihat di sini ada energi kayak orang-orang ada di dalamnya. Sebenarnya kamu tuh banyak kayak doakan oleh orang tuamu, keluargamu, banyak juga diberikan energi-energi yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, musibah apapun, tragedi apapun, semua itu cuma fase dalam kehidupan ya. Dan di sini banyak yang sudah mempercayakan ke kamu, tinggal kamu jalanin ya. Bahkan orang-orang yang sudah terdahulu ya, dari leluhur kamu, dari orang-orang yang sudah meninggal, dari kerabat kamu, semuanya itu juga mencoba untuk selalu mendukung kamu, tapi kamu gak nyadar gitu. Jadi yang segera kau dapatkan adalah kesadaran kau sebenarnya udah banyak banget yang mendukung kamu, udah banyak cinta yang kamu dapatkan, tapi kamu selalu memilih untuk melihat ketakutan ya. Sekarang kamu pilih untuk berani melakukan apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu passionin dalam kehidupan, harapan-harapan yang kamu inginkan. Cobalah kamu tap into your intuition, your love untuk diri kamu sendiri dan juga orang banyak ya. Jangan takut lagi, oke? Aku ngerasa di sini soalnya banyak yang dari kalian tuh worry gitu. Gimana nih masa depanku suram atau apa nih kakak gitu kan. Tenang aja gitu. Ketika kamu banyak worry tapi kamu do nothing, apa yang bisa akhirnya berubah dari situ? Mendingan kamu fokus apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Apa yang udah terjadi, udahlah terjadi. Jadi apa nih yang fokusnya untuk kamu nggak berlarut-larut di energi yang lalu yang udah nggak bisa kamu ubah, dengan kamu fokus yang sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya atau mempersiapkan masa depan kamu yang lebih oke lagi untuk kedepannya gitu. Jadi di sini aku ngerasa tuh waktunya untuk kalian nge-grounding, untuk bisa align in the moment gitu. Jadi tenang aja, semua akan baik-baik aja, jangan banyak worry. Ketika kamu kurang bisa mempercayakan dirimu kepada takdirmu yang sudah diberikan Tuhan ke kamu tuh sulit untuk akhirnya bertumbuh. Banyak yang akhirnya nanya ke aku juga, klien-klien, Kak, kalau aku nanti tiba-tiba ambil misalnya beasiswa aku di negara mana atau di daerah mana, itu ngejauhin aku sama jodoh aku nggak? Tenang aja, semua udah diatur. Kamu ikutin apa yang menurut kamu itu passion kamu, apa yang memang bener kamu sukai, udah kesana. Semua hal itu udah ada
tali takdirnya gitu. Jadi cobalah untuk jangan terlalu worry hal-hal yang sebenarnya belum ada juga gitu. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk saat ini ya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalau kalian tertarik kalian bisa langsung follow ya Instagram gue di Ramya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang lebih ingin mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga analisa dari bercatnya kalian. Jadi kalian udah tahu nih ketika kalian dilahirkan, kalian itu sebenarnya bakatnya apa sih? Kalian baiknya berkarirnya tuh di mana sih? Kunci kesuksesannya kalian tuh apa sih? Jadi banyak hal yang nanti aku akan jelaskan secara tertulis sekitar 10 halaman untuk kalian. Jadi kalau kalian tertarik kalian bisa langsung request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya. Kamu kenapa ya? Kayaknya kita mending selesai sampai sini aja deh. Hah? Kenapa? Itu loh. Itu loh kenapa? Itu loh yang kemarin aku lihat reading tarot. Katanya yang zodiak Libra sama Pisces bakalan crush dan kemungkinan hubungannya nggak bakalan awet yang katanya. Kamu datang langsung ke tarot reader ya? Terus kok bisa dapat kesimpulan itu? Reading general yang. Ah, ngaco kamu yang. General reading itu belum tentu bisa resonate. Karena energi yang dibaca juga tumpang tindih. Mending langsung aja private reading bareng Mia Inggita, biar readingnya pun bisa resonate sesuai dengan keadaan kita. Oh, emang beda ya? Proses healing sampai bertahun-tahun, bayangin ya. Gak ada kata terlambat, tenang aja. PAL nomor 2, jangan banyak worry. Coba ikuti saranku kalau memang menurut kamu itu pas buat kamu ya. Oke, kita lanjut ya untuk PAL nomor 3. Untuk PAL nomor 3 yang segera kau dapatkan, Dark Moon. Oh ya, di sini pause and rest, you deserve it. Jadi aku ngerasa di sini untuk PAL nomor 3 yang segera kau dapatkan adalah momen dimana kamu benar-benar harus tidak beraktivitas. Tampaknya ini PAL nomor 3 yang lebih banyak yang sakit nih di sini nih setelah gerhana bulan ya. Kalau kalian ada yang resonate, coba nanti langsung tulis ya di kolom komen, bener nggak nih kalian lagi sakit nih sekarang, atau dibiarkan untuk apa ya, rehat dulu sejenak gitu loh. Yang banyak yang kayak tiba-tiba mau bawaannya vacation aja, yang ngebuat rutinitas kamu mau nggak mau harus berhenti sejenak gitu. Jadi yang segera kau dapatkan, aku ngerasa di sini waktu untuk sendiri, me time ya. Banyak yang akhirnya kelelahan, mungkin kayak aku kemarin langsung kayak low energi, langsung butuh banget kayak tidur udah kayak orang pingsan gitu ya. Yang segera kau dapatkan itu langsung banyak momen untuk bisa rehat gitu ya. Entah nanti tiba-tiba kamu disuruh WFH tiba-tiba, atau kalian itu tiba-tiba yang banyak request tugas tiba-tiba jadi enggak. Jadi ada momen dimana kamu bisa kayak setidaknya pause dulu lah gitu, dan nikmati aja momen itu. Nikmati liburan kamu, nikmati momen kamu untuk bisa beristirahat lebih dari biasanya gitu. Misalnya kamu banyak request tugas tiba-tiba jadi enggak gitu, itu bukan berarti kamu enggak lagi banyak rezeki atau enggak banyak dipercayakan, tapi memang kamu dibiarin seperti itu sama universe, sama Tuhan, untuk bisa rehat sejenak gitu ya. Jadi yang segera kau dapatkan itu tadi kayak lebih bisa rehat di kehidupannya kalian. Ya, yang segera kau dapatkan PAL nomor 3. Yang segera kau dapatkan PAL nomor 3. Oke, di sini ada New Moon in Leo. Ya.
shine ya. Para Leo, kalian ini fix sign yang kena juga loh ya efeknya. Yang tadi aku udah bilang ya di awal ya, apa aja nih. Soalnya nih kalian itu di saat gerhana bulan yang penumbra ini, itu kalian kan masuk nih ke rumah keempatnya kalian ya. Jadi ngebuat kalian tuh banyak muncullah masalah emosional di dalam diri kalian ya, mulai dari kemitraan, rasa di dalam dirinya kalian. Jadi aku merasa di sini tuh mulai kayak apa nih? Kalian langsung mikirin tentang kayak seberapa jauh lah kalian itu udah apa ini, ada semacam proses penyembuhan luka batinnya kalian gitu terkait tentang keluarganya kalian ya. Terusnya gimana akhirnya kalian, menurut aku tuh memang perlu ya untuk bisa lebih membuka diri ke hidup yang baru dan melupakan masa lalu sepenuhnya gitu. Jadi di sini yang segera akan terjadi yang kau dapatkan itu gitu ya. Untuk Leo di sini banyak nih yang Leo yang milih file nomor 3 ngaku ya. Tulis di kolom komen. Aku ngeliat di sini juga energi dari para Taurus yang kena efeknya juga banyak juga ada di dalam sini ya. Tampaknya Taurus menyebar nih, file nomor 1, 2, 3 banyak yang Taurus menyebar. Di yang file nomor 3 ini tentunya kalian juga banyak kena di area emosinya kalian ya. Jadi di sini yang segera kau dapatkan adalah energi untuk bisa lebih mempercayakan diri kamu, lebih berbangga terhadap pencapaian kamu ya, bagaimana kamu selalu bertahan dalam hubungan yang pelik ya dan mencoba untuk terus bisa negosiasi ulang ya sama partner kamu, bagaimana kamu bisa juga apa ya, be proud of yourself gitu. Aku ngerasain ya. Di sini aku akan lebih jelaskan lagi yang segera kau dapatkan file nomor 3. Yang segera kau dapatkan file nomor 3. Oke, di sini ada animals ya. Yang segera kau dapatkan adalah insting yang besar ya. Bagaimana akhirnya kamu tuh tahu ya, bagaimana bisa mendapatkan gut feelingsnya kamu, energi yang besar di dalam diri kamu, gimana kamu bisa apa ya, mencari energi di dalam diri kamu yang mungkin lebih ke arah dark side ya, yang aku rasain ke arah shadow side-nya kamu. Mulai dari kecemasan, ketakutan, ada yang apa ya, energi yang mungkin sama ini kamu kayak capek jadi orang baik gitu loh, capek jadi orang baik dan kalian kayak apa nih, kayak mau keluar gitu krakennya di dalam diri. Dan aku ngerasa di sini kayak energi healing ini memang efeknya besar ya untuk bagaimana bisa melepaskan masa lalu. Saya masa lalu itu suka datang jadi kayak monster yang selalu muncul ketika kalian dikit-dikit ada isu apa, tiba-tiba dia ada gitu. Misalkan kalian takut komitmen nih, kalian tuh tiba-tiba inget aku di saat aku zamannya aku komitmen dulu ya, tiba-tiba aku jadi berbucin-bucin ria gitu. Amit-amit aku kalau masuk jadi area energi itu lagi, mendingan aku nggak usah dealing lah sama, atau nggak usah komitmen lah sama orang-orang, karena nanti aku pasti akan jadi orang yang seperti itu gitu, karena aku udah tahu aku tuh lemahnya tuh, aku orangnya tuh bucin banget misalnya seperti itu ya. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu itu bisa menyadari gitu ya, itu kan sisi di dalam diri kamu ketika kamu memang mempercayakan dan berkomitmen ya, kamu memang bucin gitu. Dan sebenarnya satu, kamu menyadari kamu memang bucin ya, bukan akhirnya kamu menghindari komitmen agar kamu tidak berbucin-bucin ria gitu. Jadi ada yang salah ini di dalam sini ya. Ada proses healing yang perlu kamu sadari gitu ya. Kamu bisa mendapatkan kesakitan itu karena kamu memang bukan bersama dengan orang yang benar. Maksudnya ya nggak apa-apa berbucin-bucin ria gitu. Orang kalau memang kamu sayang sama orang seperti itu, ya udah bucin lah gitu ya. Dan kenapa kamu mendapatkan kesakitan itu bukan karena cintanya, bukan karena cinta kamu jadi sakit, tapi kamu itu mendapatkan pengalaman terkait tentang percintaan yang membuat kamu sakit. Jadi coba dibedakan ya, bukan cinta yang menyakiti kamu, tapi ini adalah pengalaman di saat kamu mencari soulmate,
memang akan harus ada proses yang seperti itu. Apalagi kalau kalian pertumbuhannya mirip-mirip kayak aku gitu ya, pertumbuhan dalam kehidupanku untuk mendapatkan kesadaran spiritual, aku harus lewatin hardship dalam kehidupanku. Makanya aku tuh sebenarnya agak 11-12 sama Tipat kayak dengan banyak kayak cobaan ya, 99 cobaan percintaan yang wah pelik banget gitu di sini, yang ngebuat mungkin ya tinggal milih mau trauma atau bisa mempercayakan lagi gitu kan. Terus ya tiba-tiba harus ngadepin semua proses sama twin flameku, harus apa, harus gimana, harus sedih, harus apa segala macam, bagaimana aku bisa tap into my intuition. Jadi itu semua memang harus diperlukan gitu, itu proses yang harus diperlukan, jadi tidak bisa dilewatkan, karena dengan proses itu akhirnya aku bisa mendapatkan banyak hal. Jadi yang segera kau dapatkan adalah tadi ya, bagaimana akhirnya kamu bisa mengetahui kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu bukan sesuatu hal kayak kesialan lah atau apalah, kenapa aku nggak nikah sampai sekarang kak gitu ya, aduh kenapa ya orang lain tuh gampang banget suksesnya aku enggak, misalnya seperti itu, kenapa banyak halangan dan rintangan di dalamnya. Semua hal itu sebenarnya selalu ada bekal untuk kamu setiap prosesnya kalau kamu sadari lagi. Makanya kamu lagi disuruh pause and rest dulu, dan ingat apapun yang sudah dilalui itu memang you deserve it, bukan you deserve it apa nih hal-hal yang menyakitkan, tapi setiap proses itu ada bekalnya, ada hadiahnya sebenarnya buat kamu kalau kamu sadar ya. Coba kamu ingat-ingat lagi ya semuanya yang terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi yang segera kau dapatkan itu tadi ya, banyak kayak guidance dari alam semesta, dari Tuhan, bagaimana akhirnya kamu bisa mendapatkan gut feelingsnya itu gitu ya. Jadi jangan heran itu nggak ada diajarin di sekolah-sekolah, mau seberapa tinggi pendidikan kamu, mau kamu itu anaknya siapa, itu nggak relate di sini. Jadi yang segera kau dapatkan adalah dari semua experience yang terjadi dalam kehidupan kamu, ya kamu memang memerlukan semua proses itu gitu, dan kalian itu memang dipercayakan lebih, makanya rintangannya beda dari orang-orang kebanyakan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Yang segera kau dapatkan, yang segera kau dapatkan pal nomor 3. Yang segera kau dapatkan pal nomor 3. Sweet dreams, ya, satisfaction, comfortable, lazy day. Yang segera kau dapatkan adalah tadi ya, kamu akan ada waktunya rehat, ini beneran deh. Tidurnya jauh lebih tenang ya, kepuasan di dalam diri di saat kamu menyadari, oh iya ya, aku kan memang super. Makanya aku dikasihinnya rintangannya udah kayak Spider-Man sama Batman. Maksudnya tuh ada proses yang kalian baru menyadari gitu ya. Terus yang segera kau dapatkan juga, kamu nanti akan mendapatkan kenyamanan di dalam diri yang selama ini kamu mungkin aduh gitu ya, ini keluargaku begini, temanku begini ya, aku juga kok nggak tadi, kok aku nggak nikah, kok aku nggak sukses gitu ya. Kamu mulai menyadari hal tersebut dan mendapatkan ketenangan ya dari apa yang kamu sudah sadari ya. Kamu akan mendapatkan waktu untuk lebih banyak beristirahat lagi. Aku ngerasain ya. Yang segera kau dapatkan di sini, proses kreatif di dalam diri kamu, imajinasinya kamu itu akan meningkat ya di sini. Bentuk-bentuk ekspresi, bentuk kreatif lah yang aku rasain. Dimana kamu akan banyak kayak apa nih, berfantasi, atau kepalanya kalian itu akan banyak kayak ilham-ilham yang kalian akan dapatkan, banyak proses awakening juga di dalamnya. Jadi banyak yang kamu lagi dapetin meskipun kamu lagi ibarat lagi bed rest nih gitu ya. Yang segera kau dapatkan di sini nanti, kalian itu mulai bisa apa ya, masuk ke arah inner child-nya kalian deh. Energinya itu tahu bagaimana bisa happy di saat cuma makan tahu tempe, mungkin di saat kamu masih kecil kan kamu pasti makannya sangat dijaga gitu, atau memang sederhana. Kamu akan balik lagi ke basic dimana kamu akan banyak
mendapatkan kepuasan di dalam situ. Jadi misalnya kamu tuh sekarang udah jadi orang besar, makannya steak mulu misalnya gitu ya, itu nggak akan ngebuat kamu tuh puas. Kamu kembali puas lagi ketika kamu masuk ke energi masa lalu ketika kamu masih kecil gitu. Kayak masih kecil aku sukanya makannya es cendol atau es tong-tong nong-nong, apa sih namanya, yang gitulah ya yang bukan es-es kekinian, bukannya mixu gitu ya. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu akan balik ke basic lagi. Jadi masuk ke energi kamu di masa kecil. Kamu satu kecil itu kamu sukanya apa, kamu bikin happy di dalam kehidupan kamu tuh apa. Terus ketika apapun memori di masa lalu kamu, mulai dari masa kecil sampai sekarang, itu bukan memori yang sebenarnya sepenuhnya itu suram gitu ya. Kalau kamu ngerasa suram, ada hal-hal yang sebenarnya ngebuat kamu itu jadi orang yang sangat luar biasa sekarang gitu. Jadi kalau kamu ingat, aku suram banget zaman dulu ya, aduh nggak mau ingat lagi, ingat lagi lah, karena itu bukan kesakitan di dalam situ. Banyak energi dari dark side di dalam diri kita itu yang memang tap into your creativity, your idea. Banyak yang bisa kamu dapetin dari situ. Jadi nggak melulu kayak sakit banget ingat aku masa lalu, masa kecil. Itu enggak, itu memang proses yang harus terjadi gitu sebenarnya. Dan kamu baru menyadari, iya ya. Nah dari situ kalian udah tahu nih goal yang kalian harus tetepin apa. Misalnya yang tadinya kamu punya idenya tuh A, tiba-tiba nanti ada ide yang B. Kamu udah tahu apa yang penting di dalam kehidupan kamu yang kamu ingin raih gitu ya, yang kira-kira jadi main purpose-nya kamu, ekspektasinya kamu tuh apa, dan destinasi yang kamu mau jalani tuh apa setelah ini. Jadi lebih jelas setelah ini, lebih clear. Oke, kita lanjut lagi. Yang segera kau dapatkan, Pal, nomor 3. Yang segera kau dapatkan, rescue. Ya, yang segera kau dapatkan. Nanti kamu akan mendapatkan banyak pertolongan dalam keadaan kamu. Kamu ngerasa, aduh ya kok ini kok banyak banget yang tersendat ya. Mungkin dari finansial, mungkin dari karir, mungkin dari emosional kamu sekarang. Kok banyak kayak aku tuh diberi kayak semacam tempaan-tempaan ya. Nanti kamu akan mendapatkan pertolongan. Kalau nggak dari inner circle kamu, ya dari Tuhan gitu. Jadi tenang aja, yang segera kau dapatkan adalah pertolongan apapun permasalahan kamu yang akhirnya ngebuat kamu lebih fun lagi, lebih happy lagi dalam kehidupan. Jadi kamu tenang aja, karena ada gift yang akhirnya diberikan Tuhan untuk kamu, diberikan sesamamu ya, orang-orang di circle-nya kamu ke kamu. Jadi kamu tenang aja, Pak. Nomor 3, jangan risau ya. Oke, yang segera kau dapatkan, Pal, nomor 3. Yang segera kau dapatkan, Pal, nomor 3. Yang segera kau dapatkan, Pal, nomor 3. Ya, di sini aku ngerasa yang segera kau dapatkan adalah energi tidak takut lagi untuk mengecewakan misalnya keluarga, mengecewakan teman-teman, masyarakat. Misalnya kamu lihat tuh energi artis-artis sekarang, mereka itu selalu nyari yang kira-kira yang bagus gitu ya. Makanya sering kayak jodoh-jodohan antar artis, tiba-tiba nanti mereka nikah. Satu nikah ternyata cuma kelihatan kerennya dari luar, tapi dalamnya sebenarnya mereka bermasalah. Jadi banyak hal yang kayak dipaksakan demi memuaskan ekspektasi dari masyarakat gitu kan. Nah yang segera kau dapatkan adalah nomor 3, kamu gak akan masuk ke energi yang seperti itu, memuaskan orang lain, memuaskan keluarga, memuaskan masyarakat. Kamu akan berani untuk ngasih tahu, ini loh yang aku mau. Karena dengan orang ini aku bisa mempercayakan hatiku lebih. Dia itu mulai mungkin dari habitnya, dari semua yang ada di dalam dia membuat aku nyaman. Bahkan sisi-sisi terburukku, inner childku itu tuh lebih nempel sama dia daripada orang-orang yang menurut mereka itu jauh lebih baik. Udah mendingan sama si A aja, dia jauh lebih kaya, lebih terkenal, mungkin lebih bagus lah gitu ya, untuk masyarakat kelihatannya tuh serasi gitu ya. Itu kamu nggak akan ngelakuin itu, Pak. Nomor 3, kamu akan lebih jujur sama diri kamu sendiri. Ini loh yang aku butuhin.
apapun yang diminta sama keluargaku, apapun yang diminta sama masyarakat, apapun tuntutan aku di profesiku, aku akan jujur sama diri aku sendiri. Yang aku butuhkan orang yang seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi ada yang kamu reveal dengan apa yang kamu inginkan, dan kamu akan terikat dengan seseorang yang memang kamu ngerasain keterikatan emosional yang besar, karena di sini di Leo areanya itu udah spiritual gitu ya. Di sini ada King of Coins, oke? King of Coins, the Hierophant, luar biasa, Major Arcana, dan di sini ada Page of Wands. Oke, kok begitu aku masukin di sini aja. Oke, ya. Jadi aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan ya, pal nomor 3. Aku ngerasa di sini tuh kalian banyak kayak dapetin energi yang kayak nggak takut kalau kamu nggak populer lagi, nggak takut kamu itu jatuh miskin, nggak takut kamu kehilangan sesuatu hal apalagi yang berbau dengan materi. Karena di sini King of Coins itu kan king yang memang udah dewasa, udah mapan, udah sukses, kayak husband materials, wife materials, model kayak gitu ya. Jadi yang segera kau dapatkan, kamu nggak takut untuk kayak berkomitmen, kamu nggak akan takut misalnya jadi sosok seorang ayah. Aku takut ya kalau aku jadi seorang ayah gimana gitu ya, anak-anakku pasti sesat semua gitu, aku aja begini, misalnya seperti itu. Aku belum siap untuk jadi contoh yang baik untuk anakku nantinya. Jadi aku nggak mau, atau enggak, aku dulu belangsak banget, aku playboy banget, aku takut nanti anak-anakku nanti hidupnya itu bakal penuh dengan luka batin, tahu ayahnya atau ibunya modal kayak gini. Atau aku takut anak-anakku nanti merasa kecewa dengan pencapaianku yang cuma segini, atau aku juga takut tidak bisa memenuhi kebutuhan dari keluargaku nantinya. Makanya aku udah lebih baik aku sendiri aja deh, misalnya seperti itu. Yang segera kau dapatkan adalah kamu nggak akan ngerasa takut ya, nggak akan ngerasa worry lagi. Kamu akan mempercayakan, kamu akan tahu kalau ini semua akan cukup kok. Namanya rezeki itu nanti ada rezeki sendiri masing-masing yang memang sudah diperkenankan untuk kita gitu ya. Di sini kamu juga nggak akan takut juga ngasih tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan di dalam kehidupan kamu sendiri. Jadi boleh kamu secara profesional itu personanya, tapi di dalam kehidupan pribadi kamu ya itu memang udah hak kamu gitu. Bukan akhirnya jadi ekspektasi untuk orang lain untuk mengontrol hidup kamu gitu. Jadi kamu nggak akan terpengaruh dengan teman-teman kamu yang pengen kamunya misalnya sama si A. Kamu nggak akan terpengaruh dengan misalnya dalam masyarakat atau keluarga kamu itu pengennya sama si C, padahal kamu pengennya sama si A, kayak gitu. Jadi yang segera kau dapatkan adalah kesadaran di dalam diri kamu untuk tidak takut lagi memutuskan kira-kira orang yang memang incun dengan kamu tuh siapa, mulai dari mitra, pasangan ya, semuanya itu harus kamu yang ngejalanin kehidupan kamu sebagai kamu pemeran utamanya gitu. Di sini yang segera kau dapatkan adalah komitmen. Kamu tidak akan takut sama komitmen lagi. Kamu akan siap untuk jadi seseorang yang memang masuk ke arah spiritual kamu. Karena di Hierophant itu kan ibaratnya udah partnernya si The High Priestess ya. Sama-sama menggunakan intuisi, tahu tentang kayak nilai-nilai konvensional yang harus diterapkan di dalam kehidupan. Jadi ya semodern-modern yang kamu lah, mau open relationship lah, mau apalah kehidupan kamu akan masuk lagi ke energi ya papa mama aku menikah, jadilah aku. Ya kamu akan masuk lagi ke situ juga yang kayak ya aku juga nggak mau hidup aku sendiri, aku juga pengen menikah, aku juga pengen punya anak, aku juga pengen ada kayak nilai-nilai tradisional yang konvensional yang aku terapkan dalam kehidupanku, karena aku nggak semodern itu sebenarnya gitu. Jadi ada kayak pengakuan itu, dimana ya kalau kamu masuk ke arah spiritual lagi dan pasti masuknya ke pengorbanan dalam diri, bukannya self-center untuk kayak aku pengen aku. Tapi ketika kamu mengorbankan diri kamu juga untuk nge-share dirimu untuk orang lain, itulah cinta yang akhirnya bisa kamu berikan, itulah pertumbuhan spiritual yang akhirnya kamu juga berikan gitu. Tapi bukan berarti kamu
hidup kamu yang nentuin orang lain gitu ya. Jadi di sini akan ada kamu masuk ke arah kesadaran spiritual, apa yang kamu mau lakukan dalam kehidupan kamu, bagaimana kamu bisa mempercayakan nilai-nilai tradisional yang memang diperuntukkan untuk kebaikan, dan kamu baru menyadari, oh ini toh yang namanya cinta yang sesungguhnya. Oh ternyata cinta itu membebaskan ya, bukan mengekang. Saya seperti itu. Di sini ada energi Page of Wands. Kamu nggak akan mudah untuk kecewa terhadap percintaan. Kamu nggak akan mudah ilfeel sama orang lagi. Kamu akan lebih fun lagi, lebih excited lagi. Apa-apa dibawa humor ya. Jadi nggak berat, nggak penat kepala kamu yang aku rasain. Kamu akan kayak energinya tuh kayak energi tadi yang aku bilang ya, kayak masuk tap into your inner child ya, yang fun gitu. Ketika kamu ngadepin mitra kamu yang baru di bisnis ataupun pasangan dalam kehidupan kamu yang kamu ngerasa cocok, banyak hal yang kamu bisa fleksibelkan, banyak yang kamu lebih ke arah kesan untuk ngebuat hubungan kalian itu baik gitu. Jadi bukan tentang bagaimana kamu menuntut dia untuk sesuai dengan ekspektasi kamu, karena kamu yang dituntut itu dari keluarga, dari masyarakat gitu. Oke, kita lanjut. Yang segera kau dapatkan, pile nomor 3. Yang segera kau dapatkan, pile nomor 3. Ya, di sini ada make a meal. Jadi yang segera kau dapatkan, aku ngerasa kamu akan nge-create yang sesuai yang kemauan kamu dalam kehidupan kamu. Ya, gini. Aku selalu bilang ya, ke orang-orang yang pinter masak gitu. Tapi sebenarnya aku baru bilang ke twin flameku aja sih. Cuma apa ya, yang seingatku aku ngomong kayak gini. Mau resepnya itu sama, mau apapun lah ya, mau alatnya sama, tempatnya sama gitu ya. Rasa itu dalam setiap masakan pasti berbeda, karena itu sesuatu hal yang di-create dengan energi sebenarnya, kalau kamu sadarin ya. Makanya beda gitu ketika kamu ngolah resepi dari mama kamu, tapi kok beda ya rasanya. Ya itu memang beda, energinya kalian beda. Ketika kamu masaknya dengan hati, dengan ketika kamu masaknya karena keharusan, itu pasti juga beda. Jadi yang segera akan kamu dapatkan adalah kamu akan bisa yang create sesuatu hal dari hati kamu, dorongan dalam hati. Jadi hari-hari kamu gak akan berat, hari-hari kamu akan nyaman, karena semuanya memang dari hati gitu, bukan dari keharusan, bukan dari doktrin ya. Yang segera kau dapatkan juga, aku ngerasa di sini kalian akan mendapatkan kepuasan ya, kepuasan karena kamulah yang meng-create itu, kamulah yang akan makan itu gitu, kamulah yang akan mendapatkannya. Apa yang kamu create itu yang kamu dapetin. Ketika kamu akhirnya coba untuk nge-create sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu, kamu gak takut lagi sama komitmen, kamu beneran akhirnya dapetin orang yang memang bisa berkomitmen sama kamu dan jauh dari kata kekecewaan gitu, jauh dari pengkhianatan. Oke? Aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan, yang tadinya kamu punya toxic patterns atau habit yang agak toxic, mungkin dalam daily activities kamu atau rutinitas kamu nanti akan lebih memilih hal-hal yang lebih healthy ya, hal-hal yang lebih organik. Dalam artian kayak makanan kamu gak akan junk food lagi, dan kamu akan memperhatikan kesehatan kamu, mulai dari mental ya, mulai dari psikis kamu, dan apa yang kamu makan. Jadi kesehatan itu kan gak melulu tentang makanan yang kita makan, tapi bagaimana apa yang kamu konsum dari pikiran kamu, dari hati kamu ya. Aku ngerasa di sini yang segera kau dapatkan, kan tadi aku udah bilang Leo ini banyak yang efeknya dari family ya. Jadi aku ngerasa di sini kan nanti kalian merenungkan seberapa jauh kalian menyembuhkan luka ya yang terkait tentang keluarga. Jadi kalian perlu untuk ya kembali ke perasaan kalian untuk membuka diri terhadap hidup yang baru dan bisa melepaskan masa lalu yang sepenuhnya. Jadi aku ngerasa di sini nanti yang segera kau dapatkan adalah family ya, rasa cinta kepada keluargamu, dan bahkan mendapatkan tadi new family. Kamu bisa nge-create new family untuk kamu, keluarga inti kamu. Kamu takut komitmen, kamu bisa mendapatkan keluarga baru yang bisa berkomitmen sama kamu, pasangan yang bisa komit sama kamu. File nomor 3 ya. Jadi di sini aku ngerasa energinya kamu gak akan lari-lari lagi, kamu gak akan move lagi, karena kamu udah dapetin seseorang yang bisa bikin kamu itu nyaman, seseorang yang bisa, yang menurut kamu itu aman, nyaman buat kamu, dan dialah
seseorang yang bisa menjadi keluarga baru kamu. Jadi yang segera kau dapatkan ini benar-benar besar dari pembelajaran ketakutan kamu, efek dari gerhana bulan yang terjadi dengan ya it's meant to be for you gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang segera kau dapatkan file nomor 3. Yang segera kau dapatkan file nomor 3. Oke. Di sini ada when I truly surrender my desire to the universe, a mighty force of it can set in. Pas banget kan ya. Yang segera kau dapatkan adalah tadi energi ketawakalan kamu ya, bagaimana kamu sangat berharap kepada alam semesta, kepada takdir, kepada Tuhan. Itu akan membuat kamu akan lebih meyakini sesuatu hal yang kamu bisa create, kamu bisa set untuk diri kamu sendiri. Dan kamu harus mempercayakan diri kamu lebih. Jangan worry tentang ini. Apapun yang kamu didoktrin apa, kamu diharuskan apa, coba kamu bikin kayak semacam set boundaries lah dari itu semua. Cinta sih iya, cinta sama keluarga, tapi kok ternyata ada dalam keluarga yang ngebuat kamu juga ngerasa harus punya tanggung jawab yang bikin kamu juga tidak menjadi diri kamu yang sepenuhnya, aku rasa itu bukan hal yang baik buat kamu. Kamu harus ingat keluarga adalah seseorang yang juga bisa mendukung kamu ya dalam proses pertumbuhan kamu dan juga menerima kamu apa adanya. Seseorang yang bisa mengingatkan kamu ketika kamu memang melakukan hal yang tidak baik. Seseorang yang memang sehat untuk kesehatan mental dan jiwa kamu, bukannya akhirnya yang terus butuh kamu untuk manfaatin kamu soal A, I, U, E, O misalnya seperti itu ya. Jadi coba untuk masuk ke arah kesadaran yang lebih tinggi dengan sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu gitu. Di sini aku ngerasa dengan kamu bisa ya feeling good lah ya, itu bisa ngebuat kamu itu bisa melakukan apapun, rencana apapun yang kamu akan hadapi ya. Ketika kamu membutuhkan sesuatu hal itu kamu kayak punya kekuatan gitu. Jadi whatever ya kamu membutuhkan apa, ketika kamu ngerasa feeling good about yourself, about your life, itu akan ngebawa kamu tuh jauh dari harapan yang kamu udah set. Jadi jauh melampaui harapan gitu. Ketika kamu memang membutuhkan dukungan, membutuhkan sokongan, dia selalu ada, mereka selalu ada untuk kamu dan tahu apa yang kamu mau gitu ya. Kamu kenapa ya? Kayaknya kita mending selesai sampai sini aja deh. Hah? Kenapa? Itu loh. Itu loh kenapa? Itu loh yang kemarin aku lihat reading tarot. Katanya yang zodiak Libra sama Pisces bakalan crush dan kemungkinan hubungannya nggak bakalan awet yang katanya. Kamu datang langsung ke tarot reader ya? Terus kok bisa dapat kesimpulan itu? Reading general yang. Ngaco kamu yang. General reading itu belum tentu bisa resonate karena energi yang dibaca juga tumpang tindih. Mending langsung aja private reading bareng Mia in kita, biar readingnya pun bisa resonate sesuai dengan keadaan kita. Oh, emang beda ya? Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung ya untuk follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti nama dan juga analisa bercat kalian. Jadi kalian udah tahu nih ketika kalian dilahirkan sebenarnya kalian itu bakatnya apa ya, misi jiwanya apa, kalian tuh bisa sukses di ranah karir yang mana. Jadi kalian gak akan buang-buang waktu lagi untuk
untuk nerka-nerka salah ini salah itu ya, ikutin proses yang nggak jelas juntrungannya. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.